Aku pernah mendengar kisah ini dari seorang perawat yang dulu bekerja di rumah sakit tua itu, rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan karena reputasinya yang buruk. Konon, di malam-malam tertentu, ada suara tangisan bayi yang terdengar dari bangsal lantai 3, meski bangsal itu sudah kosong dan debu menutupi setiap sudutnya. Dulu, kata perawat itu, ada seorang bayi yang meninggal secara misterius di bangsal itu. Orang tua bayi itu tidak bisa menerimanya, dan sejak saat itu, beberapa orang mengatakan mereka masih melihat bayangan kecil yang menangis di sekitar tempat tidur bayi yang sudah lama kosong. Bayangan itu kadang muncul di cermin kamar perawat, kadang di lorong panjang yang gelap, dan suaranya, katanya begitu nyata, membuat bulu kuduk merinding. Suatu malam, seorang dokter muda yang baru saja ditempatkan di rumah sakit itu harus lembur. Ia mendengar suara tangisan di lorong lantai 3, suara yang semakin lama semakin jelas. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi saat ia melewati bangsal yang kosong, suara itu berhenti tepat di depannya, dan tiba-tiba terdengar bisikan, "Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian." Dokter itu kaget, dan ketika ia menyalakan senter, cahaya menyorot sesuatu yang kecil, bayangan bayi yang memandanginya dengan mata yang kosong tapi penuh rasa sakit. Ia berusaha mendekat, tapi bayangan itu tiba-tiba lenyap, seolah ditelan oleh dinding yang retak. Sejak malam itu, dokter itu tidak pernah berani naik ke lantai 3 seorang diri lagi. Yang lebih menyeramkan, beberapa staf mengaku menemukan mainan bayi di lorong yang seharusnya sudah lama hilang, bahkan baju bayi yang mereka simpan di lemari kosong tiba-tiba terlipat rapi di atas tempat tidur. Semua benda itu muncul tanpa penjelasan, seolah ada tangan kecil yang ingin diperhatikan, atau mungkin meminta sesuatu. Aku sendiri tidak pernah masuk ke lantai 3 itu. Tapi kata orang tua rumah sakit, arwah bayi itu tidak pernah pergi. Ia menunggu seseorang yang mau mendengarkan ceritanya, atau mungkin, seseorang yang bisa menolongnya. Dan malam itu, seorang suster baru yang ditempatkan di bangsal lantai 3 melihat sesuatu yang membuatnya pucat. Di ujung lorong, bayangan kecil itu berdiri sambil menatap pintu keluar dengan tatapan penuh harap. Saat suster itu menoleh ke belakang, bayangan itu tidak ada, tapi suara tangisan itu masih menggema, lebih dekat dari sebelumnya. Suster itu berdiri membeku, jantungnya berdegup kencang. Tangisan bayi itu semakin nyaring, terdengar seperti datang dari setiap sudut lorong sekaligus. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tersedak di tenggorokan. Perlahan, bayangan kecil itu muncul kembali, tidak jauh dari pintu masuk bangsal. Kali ini, bayi itu tampak lebih jelas, tubuhnya tembus cahaya, tapi matanya seperti menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Suster itu menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia mendengar bisikan lirih dari bayangan itu, "Tolong, temukan aku." Kata-kata itu diulang beberapa kali, tapi setiap kali suster itu hendak mendekat, bayangan itu bergerak menjauh, tetap menjaga jarak yang membuatnya frustasi. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti seketika. Lorong menjadi hening, hanya terdengar deru angin dari ventilasi yang retak. Suster itu menoleh ke pintu kamar, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bekas tangan kecil di kaca jendela, meski tidak ada siapapun di luar. Bekas itu tampak segar, seperti baru saja dibuat. Ketika suster itu ingin berbalik dan meninggalkan bangsal, ia melihat sesuatu di ujung lorong, mainan bayi, yang sebelumnya sudah lama hilang, tergeletak di lantai dengan posisi yang aneh. Dan di atas mainan itu, ada selembar kertas kecil dengan tulisan samar. "Aku ingin pulang, tapi aku tidak tahu caranya." Suster itu gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar arwah yang menangis. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang belum selesai. Ia bertekad untuk mencari tahu, walaupun hatinya sudah berteriak agar segera pergi dari sana. Di malam berikutnya, dokter muda yang sempat melihat bayangan bayi itu kembali datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kali ini, ia tidak sendirian, suster itu menemaninya. Saat mereka melangkah ke lorong lantai 3, udara terasa dingin seperti menusuk tulang, dan bau samar bayi yang lembab menyelimuti ruangan. Dan saat mereka melewati bangsal kosong, mereka melihat bayangan bayi itu lagi, berdiri di tengah ruangan. Kali ini, bayi itu tidak menangis. Ia hanya menatap mereka, matanya penuh kesedihan, dan sekali lagi terdengar bisikan lirih. "Jangan biarkan aku sendiri." Dokter muda dan suster itu saling berpandangan, napas mereka memburu. Bayangan bayi itu tetap berdiri, tidak bergerak, tapi aura kesedihannya begitu kuat sehingga membuat seluruh bangsal terasa menekan. Dokter itu mencoba berbicara pelan, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Bayangan itu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke sudut bangsal, tempat-tempat tidur bayi yang dulu digunakan. Di sana, ada kotak kayu tua yang hampir tertutup debu dan sarang laba-laba.
Tanpa sadar, suster itu melangkah maju dan membuka kotak itu. Di dalamnya, mereka menemukan mainan bayi, boneka lusuh, dan sebuah catatan lama yang setengah robek. Tulisan tangan yang mulai memudar itu berbunyi, "Jangan biarkan aku sendirian, aku dipisahkan dari ibu, aku tidak tahu kenapa aku harus pergi, tolong kembalikan aku." Saat mereka membaca catatan itu, bayangan bayi itu menunduk, dan suara tangisan yang tadi hilang muncul kembali, tapi kali ini terdengar lebih pilu, lebih seperti jeritan yang tertahan. Dokter itu menelan ludah, sepertinya, arwah ini belum tenang karena kematiannya tidak wajar. Ada sesuatu yang salah di sini. Suster itu mengangguk pelan, menatap ke sekeliling bangsal. Aku rasa, kita harus mencari siapa orang tua atau siapa yang bertanggung jawab pada saat itu. Kalau tidak, arwah ini akan tetap terjebak di sini. Tiba-tiba, lampu-lampu di bangsal berkedip, dan angin dingin bertiup kencang meski jendela tertutup rapat. Mainan bayi di lantai mulai bergerak sendiri, melompat sedikit seperti disentuh tangan tak terlihat. Bayangan bayi itu menatap mereka lagi, kali ini lebih intens, seolah memohon agar mereka segera melakukan sesuatu. Dokter muda menggenggam catatan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, rumah sakit tua ini menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan orang. Rahasia yang berhubungan langsung dengan kematian bayi itu, dan mungkin, dengan arwah-arwah lain yang belum pernah dilihat siapapun. Dan saat mereka berdua menatap bayangan bayi itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong lain. Suara itu berat, lambat, tapi pasti. Mereka menoleh, dan di ujung lorong, muncul sosok seorang pria tua dengan wajah pucat, matanya menatap lurus ke arah mereka, seolah mengetahui semua rahasia yang tersembunyi di rumah sakit itu. Pria itu membuka mulutnya, suaranya serak dan dingin. Kalian tidak seharusnya berada di sini, tapi mungkin sudah terlambat. Dokter muda dan suster itu menatap pria tua itu dengan takut. Tubuh pria itu tampak rapuh, tapi aura yang menyelimutinya begitu menekan, seolah seluruh bangsal itu tunduk padanya. Bayangan bayi itu tetap menatap mereka, matanya penuh harap, seolah mengingatkan, ini satu-satunya kesempatan untuk menemukan kebenaran. Pria tua itu melangkah pelan, setiap langkahnya terdengar berat di lantai yang berderit. Suaranya parau ketika ia berkata, aku adalah salah satu perawat yang bekerja di sini puluhan tahun lalu. Waktu itu, ada sebuah insiden. Bayi itu, dia meninggal karena kelalaian kami. Aku tidak pernah bisa memaafkan diri sendiri. Dokter muda menelan ludah, jadi, arwah bayi ini tidak tenang karena. Pria tua itu menunduk, air matanya jatuh di pipinya yang keriput. Karena tidak ada yang mengurusnya. Orang tuanya pergi sebelum sempat menjelaskan, dan aku tidak berani memberitahu siapapun apa yang terjadi. Semua disembunyikan, untuk melindungi reputasi rumah sakit. Tapi arwahnya tetap tinggal di sini, menunggu keadilan, atau setidaknya seseorang yang mau mendengarkan. Suster itu merasakan udara di bangsal semakin dingin, seperti rumah sakit tua itu sendiri menahan napas. Mainan bayi di lantai bergerak sedikit lagi, dan bayangan bayi itu menatap mereka, kali ini matanya basah oleh cahaya samar, seolah siap untuk percaya pada mereka. Pria tua itu melanjutkan dengan suara gemetar, jika kalian benar-benar ingin menolongnya, kalian harus menemukan catatan resmi dari rumah sakit waktu itu. Semua dokumen, semua rekam medis, semua harus dibuka. Baru arwahnya bisa tenang. Dokter muda mengangguk, hatinya bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar cerita hantu, ini adalah tanggung jawab moral. Bayangan bayi itu perlahan maju, mendekat ke mereka, menatap dengan mata yang tidak lagi menakutkan, tapi memohon. Dan tepat saat mereka bersiap meninggalkan bangsal untuk mencari dokumen, terdengar suara tangisan lain, lebih pelan, lebih jauh. Seolah bukan hanya satu arwah yang terjebak, tapi beberapa jiwa yang menunggu bantuan dari orang yang berani menghadapi kebenaran. Pria tua itu menatap ke arah tangisan itu, wajahnya pucat. Kalian mungkin belum siap untuk apa yang akan kalian temukan, katanya dengan nada yang hampir berbisik, tapi penuh peringatan. Bayangan bayi itu menoleh sebentar ke arah dokter dan suster, lalu menunjuk ke arah lorong yang gelap, seperti memberi mereka petunjuk pertama. Dan langkah kaki mereka pun menuju kegelapan itu, menuju dokumen yang mungkin akan mengungkap rahasia sesungguhnya yang membuat arwah bayi ini tidak tenang selama puluhan tahun. Dokter muda dan suster itu melangkah perlahan ke lorong gelap, membawa senter dan catatan tua yang ditemukan di kotak kayu. Udara di sekitar mereka semakin dingin, dan aroma lembab seperti bayi yang lama ditinggalkan menusuk hidung mereka. Bayangan bayi itu berjalan di depan mereka, melayang sedikit di atas lantai, seolah membimbing mereka ke satu titik tertentu di bangsal. Lorong itu berakhir di sebuah pintu besi tua yang selama ini selalu terkunci.
Pria tua itu menatap mereka dengan ragu, lalu berkata, di balik pintu itu, ada arsip lama rumah sakit. Semua catatan pasien, semua kejadian, semuanya disimpan di sana. Tapi kalian harus hati-hati. Beberapa dokumen sudah robek, beberapa tidak lengkap. Dan beberapa hal, lebih baik tidak kalian lihat. Dokter muda menarik napas dalam-dalam. Kami harus melakukannya. Kalau tidak, arwah bayi itu tidak akan tenang. Pria tua itu mengangguk, dan dengan tangan gemetar ia membuka kunci pintu besi itu. Debu berterbangan ketika pintu itu terbuka, dan di dalamnya terlihat rak-rak tua yang penuh dokumen, catatan medis, dan buku log. Semua tampak tertutup debu puluhan tahun, tapi ada satu rak yang paling atas, di sana tersimpan folder yang tampaknya berbeda, warnanya sudah memudar tapi masih jelas tertulis, kasus bayi No. 47.984. Suster itu menatap folder itu, jantungnya berdetak kencang. Ia mengambilnya dengan hati-hati, membuka lembar demi lembar dokumen yang rapuh. Dan saat ia membaca, wajahnya berubah pucat. Dokumen itu berisi catatan medis bayi yang meninggal, lengkap dengan laporan perawat yang lalai, serta beberapa catatan tambahan tentang prosedur yang salah. Tapi ada satu hal yang membuatnya merinding, beberapa catatan ditulis dengan tangan yang berbeda, terlihat seperti menulis. Dalam ketakutan, bahkan ada catatan samar yang berbunyi. Aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu, tapi bayi itu, ia tidak seharusnya meninggal sendirian. Dokter muda menatap suster itu, dan bisikannya nyaris tidak terdengar, ini menjelaskan kenapa arwahnya tetap di sini. Ia terjebak antara hidup dan mati, menunggu keadilan. Tiba-tiba, bayangan bayi itu menjerit pelan, tapi suara itu penuh rasa lega, seperti ia baru saja merasakan secercah harapan. Mainan bayi di lantai bergerak sendiri lagi, kali ini melompat pelan, seakan menari dalam cahaya senter. Namun sebelum mereka sempat bernafas lega, terdengar suara langkah berat dari belakang mereka. Pria tua itu menoleh dengan wajah pucat, dan bisikannya terdengar hampir panik. Kalian, tidak sendiri di sini, beberapa arwah, mereka marah karena rahasia ini hampir terungkap. Langkah berat itu semakin dekat, bergema di seluruh ruangan arsip yang sunyi. Dokter muda dan suster itu saling berpegangan, jantung mereka hampir meloncat. Bayangan bayi itu tetap di dekat mereka, matanya bersinar samar, tapi kali ini terlihat takut. Tiba-tiba, dari lorong gelap di belakang rak-rak arsip, muncul sosok samar, lebih besar, lebih gelap, dengan mata yang merah menyala. Suaranya serak dan bergema, kalian, tidak seharusnya membongkar rahasia ini. Pria tua itu gemetar. Itu adalah arwah-arwah yang terjebak karena kelalaian kami. Mereka marah karena kami menyembunyikan kebenaran. Jangan mendekat terlalu jauh. Bayangan bayi itu menangis lagi, tapi kali ini suara tangisnya bersaing dengan amukan arwah-arwah lain. Beberapa mainan bergerak sendiri, lembaran dokumen berterbangan, dan angin dingin seperti badai kecil menyelimuti ruangan. Dokter muda menatap suster dengan panik. Kita harus menenangkan mereka, kita harus menunjukkan kita ingin membantu. Suster itu mengangguk, suaranya gemetar, kami hanya ingin menolong kalian, agar tenang. Mata-mata merah itu berhenti sejenak, menatap mereka. Suasana menjadi hening sesaat, seolah arwah-arwah itu mempertimbangkan kata-kata mereka. Bayangan bayi itu maju, tangannya gemetar, menunjuk ke folder yang berisi dokumen rahasia. Seketika, suara-suara tangisan itu berubah menjadi bisikan lirih. Bawa keterang, biarkan dunia tahu, jangan biarkan kami terperangkap selamanya. Pria tua itu menunduk, air matanya menetes lagi. Kalian harus membawa dokumen ini ke pihak berwenang, agar semua kesalahan ini diakui. Barulah mereka bisa pergi. Dokter muda menggenggam folder itu erat, sedangkan suster menatap bayangan bayi itu. Bayangan itu tersenyum samar untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, tapi sebelum mereka bisa merasakan lega, satu sosok arwah muncul tepat di belakang mereka, lebih besar dari yang lain, menutupi cahaya senter. Suaranya bergemuruh. Jika kalian tidak bisa menepati janji, maka kalian juga akan terjebak di sini. Bayangan bayi itu menjerit pelan, terdengar penuh ketakutan, dan angin di ruangan itu tiba-tiba menderu sangat kencang, seolah seluruh rumah sakit tua ini hidup dan menahan napas. Angin kencang berputar di ruangan arsip, menimbulkan suara gemeretak dari rak-rak tua. Dokter muda dan suster itu menahan napas, sementara bayangan bayi itu berdiri di depan mereka, gemetar ketakutan. Sosok arwah besar itu menatap mereka dengan mata merah menyala, seolah menguji keberanian mereka. Pria tua itu menunduk, suaranya gemetar, kalian harus menunjukkan niat kalian tulus. Buka folder itu di sini, bacakan apa yang tertulis. Arwah-arwah ini, mereka ingin didengar.
Dengan tangan gemetar, dokter muda membuka folder itu dan mulai membaca catatan-catatan lama, satu persatu, dari kelalaian perawat, laporan medis yang diubah, hingga catatan tentang bayi yang ditinggalkan sendirian hingga meninggal. Suara mereka menggema di ruangan, bercampur dengan angin dan suara tangisan arwah. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulut dokter muda, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Arwah-arwah yang sebelumnya menakutkan mulai menepi, seakan mendengar pengakuan itu. Bayangan bayi itu melompat sedikit, seperti lega, dan suara tangisnya berubah menjadi bisikan lirih. Terima kasih, akhirnya ada yang mau mendengar. Namun sosok arwah besar itu tetap menatap mereka, matanya merah seperti bara api. Ini baru awal, katanya. Kalian harus membawa bukti ini keluar, ke dunia nyata. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari rumah sakit ini selamanya. Suster itu menggenggam tangan dokter muda, ketakutan namun bertekad. Kita harus melakukannya. Kita harus membawa folder ini keluar, dan memastikan keadilan untuk bayi itu. Tiba-tiba bayangan bayi itu melayang di udara, memandang mereka dengan mata yang berkilau lembut. Sosok arwah besar itu menunduk sedikit, dan suara angin yang berputar di ruangan mulai mereda. Arwah-arwah lain perlahan menghilang ke sudut-sudut gelap, tapi ada satu hal yang jelas, mereka masih menunggu tindakan nyata. Dan tepat ketika dokter muda dan suster itu hendak meninggalkan ruangan arsip dengan folder di tangan, terdengar suara langkah berat lain dari lorong, lebih dekat, lebih menyeramkan. Bayangan bayi itu menoleh, matanya melebar, dan suara lirihnya terdengar panik. Mereka datang, mereka tidak ingin rahasia ini terbongkar. Langkah-langkah itu semakin dekat, bergema di sepanjang lorong yang gelap. Dokter muda dan suster itu menatap satu sama lain dengan panik, tangannya gemetar menggenggam folder yang berisi bukti rahasia rumah sakit. Bayangan bayi itu berdiri di depan mereka, matanya bersinar samar, dan suaranya terdengar bergetar. Cepat, jangan biarkan mereka menang. Tiba-tiba dari ujung lorong muncul sosok tinggi, berpakaian seragam rumah sakit lama, wajahnya samar tertutup bayangan, tapi aura jahatnya begitu kuat. Suara langkahnya berat, menyeret ketakutan ke dalam ruangan. Kalian pikir bisa membongkar rahasia ini? Tidak semudah itu. Pria tua yang menemani mereka menjerit, itu kepala rumah sakit dulu. Dia yang menutup-nutupi semua kematian pasien, termasuk bayi itu. Jangan sampai dia menghentikan kalian. Suster menatap dokter muda, napasnya tercekat. Kita harus keluar dari sini, tapi kalau kita pergi, arwah bayi itu. Dokter muda menatap bayangan bayi itu, yang kini mulai memudar karena ketakutan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak kepada sosok pria itu. Kami punya bukti. Kalian tidak bisa menahan kebenaran lagi. Sosok itu berhenti sejenak, matanya merah menyala, tapi ia tertawa sinis, bukti. Apa bukti bisa mengubah kematian dan kesalahan kami? Kalian akan menyesal. Tiba-tiba, bayangan bayi itu menjerit keras, dan suara tangisannya bergabung dengan suara-suara arwah lain yang muncul dari lorong-lorong gelap. Rumah sakit tua itu seakan hidup, rak-rak arsip berguncang, dokumen beterbangan, dan pintu-pintu berderit sendiri. Arwah-arwah lain muncul, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi bayi itu. Mereka melingkari dokter muda, suster, dan bayangan kecil itu, menahan sosok jahat yang menakutkan itu. Bayangan bayi itu menatap dokter muda, dan dengan suara lirih namun tegas berkata, "Sekarang, bantu aku pergi, jangan biarkan dia menghentikan kebenaran." Dokter muda dan suster itu menggenggam folder itu erat, sadar bahwa ini bukan sekadar pertarungan melawan sosok jahat, tapi pertarungan antara kebenaran dan rahasia gelap yang telah bertahun-tahun tersembunyi. Dan saat mereka melangkah maju, arwah bayi itu mulai memancarkan cahaya lembut, sorot matanya menuntun mereka keluar lorong gelap menuju satu pintu tua yang belum pernah mereka buka sebelumnya. Dokter muda dan suster itu mengikuti cahaya lembut dari bayangan bayi itu, melangkah hati-hati di lorong gelap yang berliku-liku. Angin dingin masih berputar di sekitar mereka, tapi kali ini terasa lebih ringan, seperti rumah sakit itu sendiri mulai mengizinkan. Arwah-arwah lain tetap melingkari, menjaga agar sosok jahat yang muncul tadi tidak mendekat. Mereka tiba di sebuah pintu tua yang tampak lebih kokoh daripada yang lain, terkunci tapi tidak rapat. Bayangan bayi itu menempel di pintu, dan seketika terdengar bisikan lembut. Di balik ini, rahasiaku akan bebas, dan aku bisa pergi. Suster menarik napas dalam-dalam, tangan gemetar saat membuka kunci pintu. Begitu pintu terbuka, mereka menemukan sebuah kamar kecil yang hampir hancur, tapi di tengahnya ada kotak bayi tua yang terlihat utuh, seakan menunggu sesuatu. Di dalamnya ada beberapa benda kecil, selimut bayi, mainan lusuh, dan satu boneka yang seolah menyala lembut di kegelapan. Dokter muda menunduk, membacakan dokumen yang mereka bawa dari arsip. Suara tangisan bayi itu bergabung dengan kata-kata mereka,
Tapi kali ini terdengar tenang, hampir lega. Cahaya dari bayangan bayi itu semakin terang, membentuk sosok yang lebih jelas. Bayi kecil itu tersenyum untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun terjebak di rumah sakit tua itu. Namun saat mereka berpikir semuanya akan berakhir, pintu kamar itu menutup dengan keras. Sosok jahat dari kepala rumah sakit lama muncul di ambang pintu, matanya merah menyala, wajahnya mengerikan. Kalian pikir bisa menyingkirkan rahasiaku begitu saja? Bayangan bayi itu menjerit pelan, tapi dokter muda tidak mundur. Ia menatap sosok itu, suara bergetar tapi tegas. Ini waktunya kebenaran keluar. Semua yang kau sembunyikan akan terlihat, dan kau tidak bisa menghentikannya. Angin di kamar itu berputar liar, benda-benda kecil beterbangan, dan cahaya dari bayangan bayi itu membesar menjadi sinar putih lembut yang menenangkan. Arwah-arwah lain ikut muncul, membentuk lingkaran di sekitar sosok jahat itu. Mereka menjerit, bukan untuk menyerang, tapi untuk menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. Bayangan bayi itu menatap dokter dan suster, matanya berkilau. Sekarang, aku siap untuk pergi, tapi kalian harus membawa kebenaran itu keluar, dan memastikan semua orang tahu. Dan saat cahaya itu memancar penuh, sosok jahat itu terdorong mundur, seolah tidak mampu menahan kebenaran yang muncul. Bayangan bayi itu mulai menghilang perlahan, tersenyum lega, sementara arwah-arwah lain mengikuti jejaknya, satu persatu, meninggalkan rumah sakit tua itu dalam keheningan yang akhirnya terasa damai. Tapi pintu yang menutup tadi masih tertutup rapat, dan di balik kegelapan kamar itu, terdengar suara berbisik. Belum semua rahasia terungkap, masih ada yang menunggu, di lantai atas. Dokter muda dan suster itu menatap satu sama lain, hati mereka masih berdebar kencang. Bayangan bayi itu sudah hilang, arwah-arwah lain pun menghilang mengikuti jejaknya, tapi bisikan terakhir itu tetap bergema di telinga mereka. Belum semua rahasia terungkap, masih ada yang menunggu, di lantai atas. Mereka berdua perlahan menatap tangga tua yang mengarah ke lantai atas. Kayu-kayu berderit di bawah langkah mereka, debu beterbangan, dan bayangan dari cahaya senter menari-nari di dinding yang retak. Udara semakin dingin, dan rasa takut bercampur penasaran menguasai mereka. Sesampainya di lantai atas, mereka menemukan sebuah koridor panjang yang gelap, di ujungnya tampak pintu besar berwarna gelap, seakan menahan sesuatu di dalamnya. Di sepanjang dinding, foto-foto lama rumah sakit tergantung miring, beberapa memperlihatkan pasien bayi, beberapa staf, dan beberapa tampak aneh, wajah-wajah yang samar, seolah ditangkap dari dunia lain. Suster itu menelan ludah, suaranya hampir tak terdengar. Apakah ini tempat semua arwah itu berasal? Dokter muda mengangguk perlahan, menatap pintu besar itu. Sebelum mereka membuka, terdengar suara langkah pelan dari belakang. Mereka menoleh, dan di koridor gelap itu muncul sosok seorang perawat tua, mata kosong tapi menatap tajam ke arah mereka. Suaranya parau. Kalian datang, tapi apakah kalian siap mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dokter muda menggenggam tangan suster, napasnya memburu. Kita harus tahu, kita harus menyelesaikannya. Perawat tua itu menunduk, bisikannya terdengar menyeramkan. Di balik pintu ini, ada catatan rahasia terakhir, yang tidak pernah dibuka sejak malam kematian bayi itu. Banyak nyawa terjebak di sini, banyak jiwa yang marah, jika kalian membuka, kalian harus siap menghadapi semuanya. Suster itu menatap dokter muda, ragu sejenak, tapi kemudian berkata, kita harus melakukannya, demi bayi itu, dan semua yang terjebak di sini. Mereka maju, membuka pintu besar itu perlahan. Di dalam, ruangan itu gelap, tapi ada meja besar penuh dokumen tua. Bau lembab dan busuk memenuhi udara. Lampu gantung tua bergoyang, memantulkan bayangan-bayangan di dinding. Saat mereka melangkah lebih dekat, terdengar suara tangisan, bukan hanya satu, tapi banyak suara bayi, bercampur dengan jeritan marah yang samar. Dan di tengah ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku, sebuah lukisan besar, wajah bayi yang dulu meninggal, matanya nyata, seperti menatap langsung ke jiwa mereka, dan di sekeliling lukisan itu, bayangan-bayangan kecil lain muncul, menatap dengan tatapan penuh penderitaan. Perawat tua itu berbisik dengan suara dingin. Inilah, tempat rahasia terakhir, tempat semua arwah menunggu, mereka menunggu keadilan, tapi juga balas dendam, hati-hati, karena di sini, kebenaran bisa membunuh. Dan saat mereka menatap dokumen di meja itu, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras, terkunci sendiri, meninggalkan mereka hanya dengan cahaya senter, dokumen tua, dan arwah-arwah yang menunggu di ruangan lantai atas itu. Dokter muda dan suster itu terperangah menatap ruangan besar itu. Bayangan-bayangan bayi dan anak kecil memenuhi setiap sudut, menatap mereka dengan mata yang memancarkan kesedihan sekaligus kemarahan. Suara tangisan bercampur jeritan bergema, membuat lantai kayu yang tua bergetar di bawah kaki mereka.
Perawat tua itu menatap mereka dari sudut ruangan, wajahnya pucat. Kalian harus berhati-hati, arwah-arwah ini bukan sekadar ingin didengar, mereka ingin keadilan, atau, mereka akan menghancurkan kalian, bisiknya. Suster menggenggam tangan dokter muda, napasnya tersengal. Kita harus membacakan dokumen ini, semua rahasia, agar mereka tahu kebenaran akhirnya terbuka. Dokter muda mengangguk. Ia mulai membaca catatan-catatan lama dari dokumen itu, laporan medis yang dipalsukan, kelalaian staf, bayi yang meninggal sendirian, bahkan beberapa percobaan prosedur yang mengerikan yang disembunyikan dari orang tua bayi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat suara tangisan semakin keras, tapi juga terdengar ada nada lega yang samar di antara jeritan itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul dari tengah ruangan. Sosok itu lebih menyeramkan daripada sebelumnya, mata merah menyala, tubuh tinggi dan menutupi cahaya senter mereka. Itu adalah kepala rumah sakit lama, entitas yang memanipulasi kematian dan rahasia rumah sakit selama bertahun-tahun. Suaranya menggema, kalian tidak seharusnya membuka ini, rahasiaku, tidak boleh terungkap. Bayangan bayi yang dulu mereka lihat menjerit keras, cahaya dari tubuhnya semakin terang. Arwah-arwah lain mulai berkumpul di sekelilingnya, membentuk lingkaran perlindungan. Dokter muda menatap suster, dan dengan suara tegas berkata, kami akan membawa kebenaran keluar. Tidak ada yang boleh lagi terjebak di sini. Lampu gantung, bergetar, debu beterbangan, dan suara tangisan bercampur dengan jeritan marah mengisi seluruh ruangan. Sosok jahat itu melompat maju, mencoba menakut-nakuti mereka, tapi lingkaran arwah melindungi dokter, suster, dan bayangan bayi. Bayangan-bayangan lain mulai menyerbu sosok itu, bukan untuk membunuh, tapi untuk menahannya, menunjukkan kekuatan kebenaran yang muncul. Bayangan bayi itu menatap dokter muda dengan mata penuh kepercayaan dan berkata, sekarang, bacakan semua dokumen, agar keadilan datang, dan kita semua bisa pergi. Dokter muda menelan ludah, tangan gemetar, tapi ia mulai membaca dokumen satu persatu. Semakin banyak kebenaran yang terbaca, semakin terang cahaya dari bayi itu, dan semakin suram sosok jahat yang mencoba menahan mereka. Jeritan marah di ruangan itu berubah menjadi ratapan yang putus asa, dan udara terasa menekan, seolah rumah sakit itu sendiri memaksa rahasia lama keluar ke dunia. Dan tepat ketika mereka selesai membaca bagian pertama dari dokumen itu, sosok kepala rumah sakit lama menjerit keras, suaranya pecah, dan bayangan itu tampak mulai terpecah menjadi kepulan gelap, seperti asap yang tersedot oleh cahaya kebenaran. Bayangan bayi itu tersenyum lega untuk pertama kalinya, cahaya dari tubuhnya menyelimuti seluruh ruangan, dan arwah-arwah lain mulai memudar, satu persatu, meninggalkan ketenangan yang lama hilang. Namun dari sudut gelap ruangan, terdengar suara lain, lebih dalam, lebih berat, seolah rahasia paling gelap rumah sakit itu, masih menunggu untuk terungkap. Ruangan itu mulai tenang, cahaya dari bayangan bayi masih berpendar lembut, tapi udara terasa berat. Dokter muda dan suster menatap sekeliling, sadar bahwa meskipun sebagian arwah sudah pergi, masih ada sesuatu yang tersisa, sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Dari sudut paling gelap ruangan, terdengar suara berbisik yang dalam dan dingin. Kalian pikir semua berakhir begitu saja. Kalian baru saja membuka sebagian kecil, rahasia yang lebih gelap menunggu di sini, di rumah sakit ini, di lantai atas. Suster menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Masih ada arwah lain. Bisiknya, bayangan bayi itu melayang mendekat, matanya penuh kesedihan tapi juga menuntun. Mereka yang paling sengsara, mereka tidak bisa pergi sampai kebenaran seluruh rumah sakit terbongkar. Dan sebagian dari mereka, marah. Sangat marah. Dokter muda menggenggam folder dokumen itu lebih erat. Ia tahu ini bukan sekadar menghadapi arwah, ini adalah ujian moral dan keberanian. Kita harus menemukannya, semua bukti, seluruh rahasia. Jika kita tidak melakukannya, mereka akan tetap terjebak, dan mungkin, mereka akan membalas dendam. Tiba-tiba, pintu di ujung lorong terbuka perlahan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dari balik kegelapan, bayangan-bayangan samar muncul, beberapa seperti bayi, beberapa seperti anak-anak, dan beberapa, lebih besar, menatap dengan amarah yang menahan napas. Suara tangisan dan jeritan mereka bercampur, menimbulkan gema yang menusuk telinga. Perawat tua yang ikut mendampingi mereka berbisik dengan ketakutan. Itu mereka yang menunggu kebenaran lama. Banyak yang tak pernah tercatat, banyak yang disembunyikan. Jika kalian ingin membebaskan bayi itu, kalian harus menghadapi mereka semua, dan membawa semua rahasia ke dunia nyata. Bayangan bayi itu menoleh kepada mereka, suaranya lirih tapi tegas. Aku tidak bisa pergi, sampai semua jiwa ini tenang, kalian harus berani, atau kami akan tetap terjebak selamanya. Dokter muda menarik napas panjang.
Kita akan melakukannya, kita akan mencari semua dokumen, semua bukti, dan memastikan semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Dan begitu ia berbicara, bayangan-bayangan lain mulai bergerak lebih dekat, beberapa menatap mereka dengan tatapan menuntut, beberapa menangis pilu, dan beberapa mulai membentuk lingkaran mengelilingi mereka. Suasana di lantai atas itu menjadi tegang, seperti menunggu keputusan terbesar, apakah manusia ini akan berani menghadapi rahasia terdalam rumah sakit tua itu, ataukah arwah-arwah yang tersisa akan marah selamanya. Lingkaran bayangan itu semakin rapat, suara tangisan bercampur jeritan memenuhi lantai atas. Dokter muda dan suster berdiri di tengah, napas mereka tercekat, tapi tekad mereka semakin kuat. Bayangan bayi yang dulu mereka lihat menatap mereka dengan mata yang penuh harap. Ini, saatnya, aku tidak bisa pergi sendirian, kalian harus membukakan jalan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan yang lebih besar mulai bergerak ke arah mereka, beberapa menampakkan wajah-wajah yang pernah mereka lihat di foto-foto lama rumah sakit, pasien bayi, staf yang meninggal, dan beberapa entitas yang bentuknya hampir manusia tapi wajahnya kosong. Suara-suara mereka menuntut perhatian, menuntut keadilan. Dokter muda menatap suster dan berkata, kita harus membaca semua dokumen ini, dan kita harus menunjukkan niat kita tulus. Suster mengangguk, dan mereka mulai membuka folder demi folder yang tersusun di meja tua. Dokumen-dokumen itu berisi catatan medis yang tersembunyi, laporan kelalaian, surat-surat pengakuan yang ditulis di bawah tekanan, dan beberapa catatan pribadi perawat yang merasa bersalah tapi dipaksa diam. Setiap kata yang dibaca membuat bayangan-bayangan itu bereaksi. Beberapa menjerit, beberapa menangis pilu, tapi beberapa mulai memudar perlahan, seolah lega karena kebenaran perlahan muncul. Suara tangisan bayi itu, bayangan kecil yang menuntun mereka, berganti menjadi suara lirih, lembut. Aku bisa merasa lebih ringan, tapi masih banyak yang menunggu. Dan saat mereka membaca dokumen terakhir, sesuatu yang menakutkan terjadi. Sosok kepala rumah sakit lama muncul di tengah lingkaran bayangan, lebih menakutkan dari sebelumnya, tubuhnya menghitam seperti asap, matanya merah menyala. Suaranya bergemuruh. Kalian tidak akan bisa membebaskan mereka semua. Rahasia ini akan tetap terkunci. Kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Bayangan bayi itu menjerit keras, cahaya dari tubuhnya memancar terang, dan arwah-arwah lain mulai menyerbu sosok jahat itu. Lingkaran kekuatan mereka menekan tubuh hitam itu, suara tangisan dan jeritan bercampur menjadi gema yang mengguncang seluruh lantai atas. Dokter muda dan suster itu berdiri tegak, membaca dokumen terakhir dengan suara lantang, menegaskan kebenaran yang selama puluhan tahun tersembunyi. Dan seketika, cahaya dari bayangan bayi itu berubah menjadi bola putih terang yang memancar ke seluruh ruangan, menembus tubuh sosok jahat itu, membuatnya melesap ke dalam kegelapan seperti asap yang tersedot, meninggalkan keheningan yang luar biasa menenangkan. Bayangan bayi itu tersenyum, matanya lembut untuk pertama kalinya, tapi sebelum ia benar-benar memudar, suara berbisik terdengar dari sudut gelap. Belum semua selesai, lantai bawah menyimpan rahasia terakhir, yang lebih gelap dari semuanya, kalian harus turun, jika ingin membebaskan kami semua. Dokter muda dan suster itu menatap satu sama lain, napas mereka masih terengah-engah. Bayangan bayi itu tersenyum lembut sebelum akhirnya memudar sepenuhnya, meninggalkan mereka berdua di tengah keheningan lantai atas. Tapi suara bisikan dari sudut gelap itu tetap bergema. Lantai bawah, rahasia terakhir, kejahatan terbesar, jika kalian ingin membebaskan kami semua, turunlah. Mereka menuruni tangga tua dengan hati-hati. Setiap anak tangga berderit, debu beterbangan, dan udara semakin dingin, menusuk tulang. Koridor lantai bawah lebih gelap daripada lantai atas, hanya diterangi cahaya senter mereka. Bau lembab dan busuk semakin pekat, dan suara-suara samar, tangisan bayi, jeritan kesakitan, mengikuti langkah mereka. Di tengah lorong, mereka melihat pintu besi besar yang terkunci dengan rantai berkarat. Suara bisikan terdengar semakin jelas, bergema dari balik pintu. Kalian tidak seharusnya datang, tapi jika sudah terlanjur, hadapi kebenaran, kami menunggu, dan kami tidak akan menahan diri. Dokter muda menarik napas panjang, menatap suster. Ini pasti tempat rahasia terakhir. Semua yang tersembunyi, semua nyawa yang terjebak, berada di balik pintu ini. Suster mengangguk, gemetar, tapi menyalakan senter lebih terang. Mereka membuka rantai dan pintu berderit perlahan, mengungkap ruang bawah tanah yang luas, gelap, dan lembab. Di dalam, ratusan mainan bayi berserakan, kursi bayi rusak, dan di setiap sudut tampak bayangan samar, jiwa-jiwa bayi dan anak kecil yang paling sengsara, menatap mereka dengan mata kosong tapi penuh penderitaan. Tiba-tiba,
Suara berat bergema dari tengah ruangan, sosok jahat yang selama ini menjadi kepala rumah sakit lama muncul lagi, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya, matanya merah menyala, tubuhnya seperti kabut hitam pekat. Suaranya bergema di seluruh ruang bawah tanah. Kalian pikir bisa mengakhiri semuanya? Kalian tidak tahu apa yang tersembunyi di sini, rahasia yang bahkan aku takut untuk ungkapkan. Bayangan-bayangan bayi dan anak kecil di sekeliling mereka menjerit, beberapa melayang lebih tinggi, beberapa menatap mereka dengan tatapan memohon. Bacakan dokumen itu, buka rahasia semua kematian, atau kami akan tetap terjebak di sini selamanya. Dokter muda menatap suster, napasnya berat, tapi tekadnya bulat. Mereka mulai membaca dokumen yang mereka bawa, satu persatu, mengungkap catatan medis yang disembunyikan, percobaan prosedur ilegal, kelalaian yang menimbulkan kematian, dan bukti penghapusan rekam medis yang paling gelap. Setiap kata yang keluar dari mulut dokter muda membuat bayangan-bayangan itu bereaksi, menjerit, menangis, tapi juga mulai menampakkan sedikit lega. Sosok jahat itu mengaum marah, mencoba menakut-nakuti mereka dengan gelombang energi gelap, tapi cahaya dari bayangan bayi yang dulu mereka lihat memancar samar di ruangan, menahan kegelapan itu. Suara tangisan dan jeritan di ruangan itu mencapai puncaknya, berputar seperti badai, sementara dokumen terus dibacakan dengan lantang. Bayangan-bayangan yang paling sengsara mulai bergerak mendekat, bergabung dengan cahaya, membentuk lingkaran pelindung di sekitar dokter dan suster. Dan tepat ketika mereka membaca dokumen terakhir, bayangan bayi itu muncul lagi, kali ini dengan cahaya yang jauh lebih terang. Suaranya lirih tapi penuh kekuatan. Sekarang, semua harus terbuka, jika kalian berani, maka kami bisa pergi, dan rumah sakit ini bisa damai. Dokter muda dan suster berdiri di tengah ruang bawah tanah yang gelap, napas mereka tersengal, tangan masih menggenggam dokumen yang berisi seluruh rahasia rumah sakit tua itu. Bayangan bayi yang dulu mereka lihat kini memancarkan cahaya putih lembut, tapi cahayanya semakin terang, menyingkap ratusan bayangan anak-anak yang terperangkap di sudut-sudut gelap ruangan. Sosok kepala rumah sakit lama mengaum marah, tubuhnya gelap pekat, seperti kabut yang pekat, matanya merah menyala. Kalian pikir bisa membebaskan mereka semua? Ini bukan sekadar kebenaran, ini adalah kegelapan yang telah aku ciptakan selama puluhan tahun. Bayangan-bayangan bayi dan anak kecil itu menjerit bersamaan, cahaya dari tubuh bayi itu bergabung dengan suara-suara mereka, membentuk lingkaran pelindung yang menahan sosok jahat itu. Suara tangisan mereka berubah menjadi gema yang mengguncang seluruh ruang bawah tanah, menciptakan tekanan di udara sehingga sosok hitam itu terseret mundur. Dokter muda mengangkat dokumen terakhir, suaranya lantang dan jelas. Semua yang tersembunyi harus diketahui. Semua nyawa yang terperangkap harus dibebaskan. Begitu kata-kata itu terdengar, cahaya dari bayangan bayi memancar semakin kuat. Sosok kepala rumah sakit lama berteriak, gelapnya seakan berputar liar, tapi lingkaran cahaya menahannya. Bayangan-bayangan lain mulai bergerak maju, menempel pada sosok itu, menahan setiap percikan energi gelapnya. Suster menatap dokter muda, gemetar tapi tegas. Teruskan, kita harus menyelesaikan ini, untuk mereka semua. Dokter muda membaca setiap nama, setiap catatan, setiap bukti kelalaian, dan pada saat terakhir membaca catatan paling gelap, percobaan prosedur ilegal yang menyebabkan kematian bayi-bayi tanpa alasan, terjadi ledakan cahaya putih yang menembus seluruh ruang bawah tanah. Sosok kepala rumah sakit lama menjerit, tubuhnya terpecah menjadi kepulan kabut hitam yang tersedot ke dalam lingkaran cahaya itu, menghilang selamanya. Bayangan-bayangan bayi dan anak-anak itu mulai tersenyum, menangis bahagia, dan satu persatu mulai memudar, dilepaskan dari penderitaan mereka yang panjang. Bayangan bayi yang memimpin mereka tersenyum lembut ke arah dokter dan suster, cahaya dari tubuhnya memudar perlahan, dan ia berbisik. Sekarang, kita bebas, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Ruangan menjadi hening, damai, dan udara berat yang selama ini menekan terasa lenyap. Namun, di sudut gelap yang paling jauh, terdengar bisikan samar, hampir seperti angin. Belum semua rahasia rumah sakit ini terungkap, masih ada yang menunggu di balik dinding, untuk kebenaran berikutnya. Dokter muda dan suster saling menatap, sadar bahwa meski mereka baru saja membebaskan banyak jiwa, rumah sakit tua ini masih menyimpan misteri yang lebih gelap, yang mungkin baru akan mereka temui di lain waktu. Dokter muda dan suster itu berdiri di tengah ruang bawah tanah yang kini terasa lebih tenang, napas mereka masih terengah-engah, tubuh gemetar setelah menghadapi gelombang energi arwah dan kegelapan yang membara. Bayangan bayi yang dulu memimpin mereka sudah memudar, meninggalkan keheningan yang aneh. Tapi suara bisikan samar dari sudut ruangan terdengar kembali, lebih lirih, seolah menembus tulang mereka. Belum semua rahasia rumah sakit ini terungkap, masih ada yang menunggu di balik dinding, untuk kebenaran berikutnya.
Suster menelan ludah, gemetar, tapi suara itu memanggil rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. Kita harus melihatnya, kan? Bisiknya kepada dokter muda. Dokter muda menatap dinding lembab yang retak, di mana suara itu berasal. Dengan hati-hati, mereka mendekat, menyalakan senter, dan menyisir setiap retakan. Di salah satu sudut, terlihat sebuah panel kayu tua yang menonjol sedikit, berbeda dari dinding lainnya. Tangan mereka gemetar saat mereka menyentuh panel itu, ada bukti bahwa ada ruang rahasia tersembunyi di baliknya. Mereka mendorong panel perlahan, dan terdengar suara gesekan logam tua. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan tangga yang menurun ke ruang yang bahkan lebih gelap dari ruang bawah tanah sebelumnya. Udara yang keluar dari celah itu berbau busuk, lembab, dan menusuk hidung. Dari bawah terdengar suara tangisan bayi yang lembut, bercampur dengan bisikan yang menakutkan. Siapa yang berani masuk ke sini? Dokter muda menggenggam tangan suster, napasnya memburu. Ini pasti tempat terakhir, rahasia yang paling gelap, katanya. Mereka menuruni tangga itu perlahan. Setiap langkah bergema di ruang sempit, bayangan-bayangan samar menari di dinding yang retak. Ketika mereka mencapai lantai paling bawah, mereka menemukan ruangan besar yang hampir runtuh, dipenuhi dengan mainan bayi rusak, kursi bayi tua, dan catatan-catatan yang tampak lebih gelap dan rahasia daripada dokumen yang mereka temukan sebelumnya. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar suara berat yang bergema, "Kalian datang, dan kalian tidak akan bisa keluar tanpa menghadapi kebenaran terakhir ini." Bayangan samar muncul di tengah ruangan, lebih menyeramkan dari semua yang pernah mereka lihat, sosok bayi yang lebih besar, mata merah menyala, tubuhnya memancarkan aura kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Di sekelilingnya, bayangan lain muncul, beberapa menangis, beberapa menatap dengan mata kosong, menuntut jawaban. Dokter muda menatap suster, gemetar tapi tegas. "Kita harus menyelesaikan ini, kita harus membacakan semua dokumen terakhir, agar semua arwah bisa pergi." Dan di saat mereka mulai membaca dokumen-dokumen itu, ruangan menjadi hidup dengan suara tangisan, jeritan, dan bisikan yang bercampur, seolah rumah sakit tua itu sendiri menahan napas, menunggu keputusan akhir yang akan menentukan nasib seluruh jiwa yang terperangkap di dalamnya. Dokter muda dan suster itu berdiri di tengah ruangan gelap yang dipenuhi arwah-arwah bayi dan anak kecil, napas mereka tersengal, tangan gemetar memegang dokumen terakhir. Cahaya senter mereka menembus kegelapan, tapi hanya sedikit, bayangan-bayangan itu bergerak liar, seperti menuntut perhatian, menuntut keadilan. Dari tengah ruangan, sosok bayi besar itu muncul lagi, matanya merah menyala, aura kesedihan dan kemarahannya membara. Suaranya menggema di seluruh ruang bawah tanah. "Kalian harus membaca semua, atau kami akan tetap terjebak di sini, selamanya." Dokter muda menelan ludah, tapi tekadnya bulat. Ia mulai membaca dokumen-dokumen terakhir, yang lebih gelap daripada apapun yang mereka temui sebelumnya, catatan tentang bayi-bayi yang meninggal karena kelalaian, percobaan prosedur yang disembunyikan, laporan palsu, dan penghapusan rekam medis yang disengaja untuk menutupi kesalahan rumah sakit. Setiap kata yang dibacanya membuat bayangan-bayangan bereaksi, beberapa menjerit, beberapa menangis pilu, tapi beberapa mulai tampak lega. Cahaya dari bayi besar itu semakin terang, mengelilingi dokter dan suster dengan aura hangat namun kuat. Tiba-tiba, dari kegelapan, sosok kepala rumah sakit lama muncul lagi. Tubuhnya gelap pekat, matanya merah menyala, dan ia menjerit dengan suara yang mengguncang seluruh ruangan. "Kalian tidak bisa mengubah masa lalu. Semua ini milikku, rahasia ini tetap terkunci." Bayangan bayi besar itu menjerit keras, dan cahaya dari tubuhnya memancar lebih terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar dokter dan suster. Arwah-arwah lain mulai menyerbu sosok jahat itu, menahannya, tidak untuk membunuh, tapi untuk mengekang, menunjukkan kekuatan kebenaran yang akhirnya muncul. Dokumen terakhir dibaca dengan lantang, nama-nama dan bukti-bukti yang paling gelap diungkapkan. Sosok jahat itu mulai berteriak, tubuhnya pecah menjadi kepulan kabut hitam yang tersedot oleh cahaya, menghilang sedikit demi sedikit. Bayangan bayi besar itu tersenyum lembut, tangisannya berubah menjadi suara lirih yang penuh lega. "Sekarang, aku bisa pergi, dan mereka, semua bisa pergi, terima kasih." Satu persatu arwah yang tersisa mulai memudar, tersenyum, dan meninggalkan ruang bawah tanah, meninggalkan keheningan yang damai untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Namun, di sudut ruangan yang paling gelap, terdengar bisikan samar, lebih dingin dan berat daripada sebelumnya. "Belum semua selesai, rumah sakit ini masih menyimpan satu rahasia terakhir, yang lebih gelap dari semua yang kalian temui, dan yang akan menguji kalian, sampai akhir." Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, sadar bahwa meski mereka telah membebaskan sebagian besar jiwa, misteri rumah sakit tua itu belum benar-benar berakhir. Dan di balik dinding-dinding gelap itu,
rahasia yang paling mengerikan masih menunggu, siap untuk menguji keberanian mereka. Dokter muda dan suster berdiri di tengah. Keheningan ruang bawah tanah. Udara terasa tebal, dingin, dan seakan menekan dada mereka. Cahaya senter mereka menembus kegelapan, tapi di sudut terdalam, bayangan samar menari-nari, seperti mengintai. Bisikan yang terdengar sebelumnya kini lebih jelas, lebih berat. Jika kalian ingin menyelesaikan semuanya, kalian harus melihat rahasia terakhir yang tersembunyi di balik dinding ini. Suster menelan ludah, gemetar. Kita harus menyingkapnya, kan? Dokter muda mengangguk, meski rasa takut menghimpit dadanya. Mereka menelusuri dinding lembab itu dengan hati-hati, mencari celah, retakan, atau sesuatu yang bisa mereka buka. Di dekat ujung ruangan, mereka menemukan sebuah panel kayu tua yang retak, berbeda dari dinding lainnya. Tangan mereka gemetar saat menyentuhnya. Dengan dorongan hati, mereka mendorong panel itu perlahan, dan terdengar suara gesekan logam tua. Pintu rahasia terbuka, mengungkap sebuah lorong sempit yang menurun lebih dalam lagi. Bau lembab dan busuk menusuk hidung mereka, dan suara tangisan bayi bercampur dengan jeritan samar terdengar dari bawah. Mereka menuruni tangga itu perlahan, langkah demi langkah, setiap anak tangga berderit, bayangan menari di dinding retak. Begitu mereka mencapai lantai paling bawah, mereka menemukan ruangan yang lebih gelap, lebih luas, dipenuhi mainan rusak, kursi bayi tua, dan catatan-catatan yang bahkan lebih mengerikan daripada yang mereka baca sebelumnya. Di tengah ruangan, terlihat sebuah kotak besar, tertutup rapat dengan rantai berkarat. Dari celah-celah kotak itu terdengar suara tangisan bayi yang pelan, bercampur bisikan. Aku, jangan biarkan kami tetap terperangkap, siapa yang berani menolong kami? Dokter muda dan suster saling berpandangan, gemetar tapi bertekad. Mereka membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat catatan terakhir yang disembunyikan, dokumen rahasia tentang percobaan medis yang mengerikan, bayi-bayi yang diabaikan sampai meninggal, dan surat-surat pengakuan yang ditulis dalam ketakutan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok yang paling menakutkan, kepala rumah sakit lama, tubuhnya gelap pekat, matanya merah menyala, aura kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Suaranya bergemuruh. Kalian pikir bisa menyingkap semuanya? Rahasia ini terlalu gelap, kalian tidak akan selamat. Bayangan bayi yang dulu mereka temui muncul lagi, cahaya dari tubuhnya memancar kuat, mengelilingi dokter dan suster dengan lingkaran pelindung. Arwah-arwah lain yang masih tersisa mulai bergerak, membentuk barikade, menahan sosok jahat itu. Dokter muda menatap suster, dan dengan suara lantang membaca dokumen terakhir itu. Ini adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Semua nyawa yang tak bersalah harus dibebaskan. Cahaya dari bayangan bayi memancar semakin terang, menahan tubuh gelap sosok jahat itu. Bayangan-bayangan lain mulai menyerbu, mengekang kekuatan gelapnya. Jeritan, tangisan, dan bisikan bercampur menjadi gelombang yang mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Dan saat mereka membaca kalimat terakhir dari dokumen itu, sosok jahat itu mulai terpecah menjadi kabut hitam pekat, tersedot ke dalam lingkaran cahaya, menghilang perlahan. Bayangan bayi tersenyum lembut, tangisannya berubah menjadi lirih lega. Sekarang kita bisa pergi, semua bisa pergi, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Namun, dari sudut gelap yang paling jauh terdengar bisikan samar yang lebih dingin dan berat. Ini belum benar-benar berakhir, masih ada yang menunggu, yang tidak bisa diselesaikan dengan cahaya. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, sadar bahwa meski mereka telah membebaskan sebagian besar arwah, rumah sakit tua ini masih menyimpan misteri yang lebih gelap, yang mungkin baru akan mereka temui di lain waktu. Dokter muda dan suster berdiri di sudut ruang bawah tanah yang hening, napas mereka masih tercekat. Cahaya senter menembus kegelapan, tapi di ujung ruangan terdengar suara bisikan dingin yang bergema. Siapa yang berani masuk ke rahasia terakhir? Mereka menatap satu sama lain. Kita tidak bisa mundur sekarang, ini pasti rahasia terdalam rumah sakit, kata dokter muda. Suster mengangguk, meski gemetar. Mereka melangkah lebih dalam ke ruangan, dan di dinding paling jauh terlihat pintu besi tua yang tertutup rapat. Dari celah pintu itu terdengar suara tangisan bayi yang lebih nyaring, bercampur bisikan berat. Kami, jangan biarkan kami tetap terjebak, kebenaran harus keluar. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu besi itu. Begitu terbuka, aroma lembab dan busuk langsung menyeruak, membuat mereka menahan napas. Di dalam ruangan besar itu, ratusan mainan bayi berserakan, kursi bayi tua, dan catatan-catatan medis yang lebih gelap dari yang pernah mereka lihat. Tiba-tiba, dari sudut gelap, muncul sosok bayi yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya, matanya merah menyala, tubuhnya memancarkan aura kemarahan yang menekan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan anak kecil lain muncul,
menangis, menuntut keadilan. Sosok itu mengaum, "Kalian pikir bisa membebaskan kami semua? Ini adalah rahasia yang terlalu gelap, kalian akan menyesal." Dokter muda mengangkat dokumen terakhir, suaranya tegas. "Semua ini harus terbuka, semua nyawa yang terperangkap harus dibebaskan." Cahaya dari bayangan bayi yang dulu mereka temui memancar terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Arwah-arwah lain ikut menyerbu, menahan sosok jahat itu, sementara dokter dan suster membaca dokumen terakhir dengan lantang, menegaskan kebenaran yang selama puluhan tahun tersembunyi. Setiap kata yang dibaca membuat sosok jahat itu berteriak, tubuhnya mulai terpecah menjadi kepulan kabut hitam yang tersedot oleh cahaya, menghilang perlahan. Bayangan bayi tersenyum lembut, tangisannya berubah menjadi suara lirih yang penuh lega. "Sekarang kita bebas, semua bisa pergi, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran." Ruang bawah tanah menjadi hening, damai, dan udara tebal yang menekan perlahan hilang. Namun, di sudut gelap terdengar bisikan samar yang lebih berat. Rumah sakit ini masih menyimpan satu rahasia terakhir, yang tidak bisa dihadapi semua orang, dan hanya mereka yang berani, yang akan mengetahuinya. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, sadar bahwa meski mereka telah membebaskan sebagian besar arwah, misteri rumah sakit tua itu belum sepenuhnya selesai. Dan di balik dinding gelap itu, rahasia paling mengerikan masih menunggu, siap untuk menguji keberanian mereka. Dokter muda dan suster berdiri di depan dinding gelap yang bisikan misteriusnya masih terdengar. Napas mereka masih tersengal, tapi tekad mereka bulat, mereka tahu inilah ujian terakhir. Dengan hati-hati, mereka menekan bagian dinding yang retak dan menemukan panel tersembunyi yang bergerak perlahan membuka pintu ke ruang yang lebih dalam. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan busuk menyeruak lebih pekat. Ruangan di baliknya begitu luas, dipenuhi mainan rusak, kursi bayi yang lapuk, dan catatan-catatan yang paling gelap dari semua yang mereka temui sebelumnya. Di tengah ruangan, terlihat sosok bayi besar, matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi aura kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan lain menatap mereka dengan tatapan memohon, tangisan dan jeritan mereka bercampur menjadi gema yang mengguncang ruangan. Sosok itu mengaum, suaranya berat dan menakutkan. "Kalian pikir bisa mengakhiri semuanya? Rahasia ini terlalu gelap, kalian tidak akan bisa membebaskan kami semua." Dokter muda menatap suster, gemetar tapi tegas. "Kita harus membacakan dokumen terakhir, semuanya, agar semua arwah bisa pergi." Mereka mulai membaca dokumen itu dengan lantang, mengungkap rahasia terdalam rumah sakit, percobaan medis ilegal, kelalaian fatal, bayi-bayi yang diabaikan sampai meninggal, dan penghapusan rekam medis yang disengaja. Setiap kata yang keluar membuat bayangan-bayangan bereaksi, beberapa menjerit, beberapa menangis, tapi cahaya dari bayi besar itu mulai memancar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar dokter dan suster. Sosok jahat kepala rumah sakit lama muncul lagi, lebih menyeramkan dari sebelumnya, tubuhnya gelap pekat, matanya merah menyala, mencoba menakut-nakuti mereka dengan gelombang energi gelap. Tapi bayangan-bayangan bayi dan anak kecil itu menyerbu, menahannya, tidak untuk membunuh, tapi untuk mengekang. Saat dokter muda membaca nama terakhir dan bukti paling mengerikan, cahaya dari bayi besar memuncak, meledak dalam sinar putih yang menembus seluruh ruang bawah tanah. Sosok kepala rumah sakit lama menjerit, tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam pekat, tersedot ke dalam cahaya, dan menghilang. Bayangan bayi besar tersenyum lembut, tangisannya berubah menjadi suara lirih yang penuh lega. "Sekarang kita bisa pergi, semua bisa pergi, rumah sakit ini bisa damai, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran." Satu persatu arwah tersisa memudar, meninggalkan keheningan yang damai. Tapi dari sudut terdalam terdengar suara berbisik, lebih dingin dan berat daripada sebelumnya. "Ini belum benar-benar berakhir, masih ada satu rahasia terakhir, yang menunggu, bagi mereka yang cukup berani untuk melihat." Dokter muda dan suster saling berpandangan, sadar bahwa meski mayoritas arwah telah bebas, misteri rumah sakit tua ini masih menyimpan satu rahasia terakhir, yang mungkin lebih mengerikan daripada semua yang mereka hadapi sebelumnya. Dokter muda dan suster berdiri di ruang bawah tanah yang sunyi. Semua arwah yang mereka bebaskan sebelumnya telah memudar, meninggalkan keheningan yang nyaris sempurna. Tapi suara berbisik dari sudut terdalam tetap terdengar, lebih dingin, lebih berat, seperti menembus tulang mereka. Ini belum selesai, masih ada rahasia terakhir, dan hanya mereka yang berani yang akan melihatnya. Suster menelan ludah, gemetar. Kita harus melihatnya, kan? Dokter muda mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Mereka menelusuri sudut gelap ruangan dan menemukan sebuah panel tersembunyi yang tertutup rapat di dinding lembab. Dengan tangan gemetar, mereka mendorong panel itu perlahan. Sebuah pintu besi tua terbuka,
mengungkap tangga yang menurun lebih jauh dari semua yang pernah mereka lihat. Begitu mereka menapaki tangga, udara semakin pekat, bau lembab dan busuk menusuk hidung, dan suara tangisan bayi bercampur bisikan terdengar dari kedalaman. Cahaya senter mereka menari-nari di dinding retak, bayangan samar bergerak liar mengikuti setiap langkah. Di lantai paling bawah, mereka menemukan sebuah ruangan yang lebih besar, lebih gelap, dan terasa hidup. Di tengah ruangan, sebuah kotak besar tersusun dengan rantai berkarat. Dari celah-celahnya terdengar tangisan bayi yang lembut tapi penuh kepiluan. Jangan biarkan kami tetap terperangkap, lihat, kebenaran harus keluar. Mereka membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat catatan dan rekaman rahasia yang paling mengerikan, percobaan medis ilegal yang disengaja untuk bayi-bayi tak berdosa, catatan kelalaian fatal yang disembunyikan, bahkan surat-surat ancaman dan penghapusan dokumen yang menjerat staf yang ingin berbicara. Tiba-tiba, dari sudut gelap muncul sosok paling menakutkan yang pernah mereka lihat, kepala rumah sakit lama, tubuhnya gelap pekat, matanya merah menyala, aura kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kalian pikir bisa menyingkap semuanya? Rahasia ini terlalu gelap, kalian tidak akan selamat. Bayangan bayi yang dulu mereka temui muncul lagi, cahaya dari tubuhnya memancar kuat, membentuk lingkaran pelindung di sekitar dokter dan suster. Arwah-arwah lain yang tersisa mulai menyerbu, menahan sosok jahat itu. Dokter muda membaca dokumen terakhir dengan lantang. Semua ini harus terbuka, semua nyawa yang terperangkap harus dibebaskan. Gelombang cahaya dari bayangan bayi memancar lebih terang, mengatasi kegelapan sosok jahat itu. Jeritan, tangisan, dan bisikan bercampur menjadi badai yang mengguncang seluruh ruangan. Sosok jahat itu berteriak keras, tubuhnya mulai terpecah menjadi kepulan kabut hitam yang tersedot ke dalam cahaya, perlahan menghilang. Bayangan bayi tersenyum lembut, tangisannya berubah menjadi suara lirih lega. Sekarang kita bebas, rumah sakit ini bisa damai, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Satu persatu arwah tersisa memudar, meninggalkan keheningan yang damai. Namun, dari sudut terdalam terdengar satu bisikan terakhir, lebih berat dan dingin daripada sebelumnya. Ada satu rahasia terakhir, yang tidak bisa dihadapi semua orang, hanya mereka yang berani sampai akhir yang akan mengetahui. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, sadar bahwa meski mayoritas arwah telah bebas, rumah sakit tua ini masih menyimpan satu rahasia terakhir, yang lebih gelap, lebih menakutkan, dan siap menguji keberanian mereka sekali lagi. Dokter muda dan suster berdiri di sudut paling gelap ruang bawah tanah. Suara bisikan itu kini bergema jelas, dingin dan menusuk tulang. Jika kalian ingin mengetahui kebenaran, langkah terakhir harus diambil, keberanian kalian akan diuji. Di dinding lembab, mereka menemukan sebuah pintu logam kecil yang tersembunyi di balik rak tua. Tangannya gemetar saat mereka menyingkirkan debu dan membuka kunci berkarat. Begitu pintu terbuka, terlihat tangga sempit yang menurun ke ruang terdalam, lebih gelap dari semua yang mereka lihat sebelumnya. Saat mereka menuruni tangga, udara semakin pekat, bau lembab dan busuk semakin menusuk. Suara tangisan bayi bercampur bisikan terdengar dari bawah, bergema seperti memanggil mereka. Cahaya senter menari-nari di dinding retak, bayangan samar menunggu di sudut gelap. Di lantai paling bawah, mereka menemukan ruangan terbesar dan paling menyeramkan, dinding-dindingnya dipenuhi catatan rahasia, dokumen medis yang dihapus, mainan rusak, dan kursi bayi tua. Di tengah ruangan, terdapat sosok paling mengerikan, bayi besar dengan mata merah menyala, aura kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Di sekelilingnya, arwah-arwah bayi yang paling sengsara menatap mereka, tangisan dan jeritan bercampur menjadi gema yang menekan. Sosok itu mengaum, kalian pikir bisa mengakhiri semuanya. Aku adalah rahasia terdalam, aku yang menyimpan semua penderitaan, dan kalian tidak akan selamat. Dokter muda menatap suster, gemetar tapi tegas. Kita harus membaca dokumen terakhir, semuanya, agar semua arwah bisa bebas. Dengan suara lantang, mereka membaca dokumen terakhir yang tersisa, bukti percobaan medis ilegal yang paling kejam, bayi-bayi yang sengaja diabaikan hingga meninggal, rekaman ancaman dan pemalsuan dokumen yang menjerat staf, dan catatan rahasia kepala rumah sakit lama yang selama ini menahan arwah-arwah itu. Setiap kata yang keluar membuat sosok jahat itu berteriak, tubuhnya berputar liar, gelombang energi hitam menyebar. Tapi cahaya dari bayi besar yang memimpin arwah memancar lebih terang, membentuk lingkaran pelindung yang menahan kekuatan gelap itu. Arwah-arwah lain yang tersisa menyerbu, menahannya, bukan untuk membunuh, tapi mengekang. Gelombang cahaya dan energi bercampur, ruangan bergetar, debu beterbangan, bayangan dan cahaya menari liar. Saat dokumen terakhir selesai dibaca,
Sosok jahat itu menjerit keras, tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam pekat, tersedot ke dalam lingkaran cahaya yang memuncak, dan perlahan menghilang. Bayangan bayi besar tersenyum lembut, matanya penuh lega. Sekarang, semua bisa pergi, rumah sakit ini bisa damai, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Satu persatu arwah tersisa mulai memudar, meninggalkan keheningan yang damai. Cahaya lembut memenuhi ruangan, menghapus bayangan gelap yang selama puluhan tahun menempel di setiap sudut rumah sakit tua itu. Namun dari sudut terdalam terdengar satu bisikan terakhir, lebih dingin dan berat daripada sebelumnya. Ada satu rahasia terakhir, yang tidak pernah ada yang tahu, hanya mereka yang berani sampai akhir yang akan melihat dan menentukan nasib rumah sakit ini. Dokter muda dan suster saling menatap, sadar bahwa meski sebagian besar arwah telah bebas, rumah sakit tua ini masih menyimpan misteri paling gelapnya, rahasia yang bahkan kebenaran dan cahaya sekalipun mungkin belum cukup untuk menyingkapnya. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, napas mereka tersengal, jantung berdebar tak karuan. Di sudut terdalam ruang bawah tanah, bisikan terakhir itu bergema jelas, dingin, dan menekan. Hanya mereka yang cukup berani, yang akan melihat rahasia terakhir, dan menentukan nasib rumah sakit ini. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan beberapa reruntuhan kayu dan menemukan pintu besi tua yang terkunci rapat. Tangannya gemetar saat mereka membuka kuncinya. Pintu itu bergerak perlahan, menyingkap tangga yang menurun ke ruang terdalam yang bahkan lebih gelap dan lembab daripada semua yang mereka lihat sebelumnya. Langkah demi langkah mereka menuruni tangga, suara tangisan bayi bercampur bisikan terdengar semakin keras, seperti memanggil mereka. Cahaya senter menari liar di dinding retak, bayangan samar bergerak mengikuti setiap langkah mereka. Udara semakin berat, menusuk paru-paru mereka. Begitu mereka mencapai lantai paling bawah, mereka menemukan ruang yang luas dan menakutkan. Di tengahnya terdapat sebuah kotak besi besar, tertutup rantai berkarat. Dari celah-celah kotak terdengar tangisan bayi yang lembut tapi memilukan. Jangan biarkan kami tetap terperangkap, lihat, kebenaran harus keluar. Dokter muda dan suster membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat catatan dan rekaman paling gelap yang pernah mereka temui, percobaan medis yang disengaja menimbulkan kematian bayi, kelalaian fatal yang disembunyikan, ancaman, bahkan catatan pribadi kepala rumah sakit lama yang mengungkap obsesi gilanya terhadap bayi-bayi itu. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok paling menakutkan, bayi besar dengan mata merah menyala, aura kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Di sekelilingnya, arwah-arwah yang paling sengsara menatap mereka, menangis dan menjerit memohon keadilan. Sosok itu mengaum, kalian pikir bisa menyingkap semuanya. Aku, rahasia terdalam, dan kalian akan menyesal. Dokter muda menatap suster, suara gemetar tapi tegas. Kita akan membaca semua dokumen terakhir, dan mengakhiri penderitaan ini. Mereka mulai membaca dokumen terakhir, mengungkap setiap catatan yang selama puluhan tahun tersembunyi. Setiap kata membuat sosok jahat itu berteriak, gelombang energi hitam menyebar, tapi cahaya dari bayi besar memancar lebih terang, membentuk lingkaran pelindung. Arwah-arwah lain menyerbu, menahan sosok itu. Saat kata terakhir dibaca, cahaya dari bayi besar meledak dalam sinar putih, menyelimuti seluruh ruangan. Sosok jahat menjerit, tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam yang tersedot ke cahaya, menghilang perlahan. Bayangan bayi tersenyum lembut. Sekarang, semua bisa pergi, rumah sakit ini bisa damai, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Arwah-arwah tersisa satu persatu. Memudar, meninggalkan keheningan yang damai. Tapi dari sudut terdalam terdengar bisikan terakhir, lebih dingin dan berat. Satu rahasia terakhir masih tersisa, lebih gelap daripada yang kalian bayangkan, dan hanya mereka yang berani, yang akan menghadapinya. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, sadar bahwa meski sebagian besar arwah telah bebas, rumah sakit tua ini masih menyimpan misteri paling gelapnya, rahasia yang bisa menguji keberanian mereka sampai batas terakhir. Dokter muda dan suster berdiri di sudut terdalam ruang bawah tanah. Cahaya senter menembus gelap yang pekat, tapi udara terasa dingin, menusuk tulang. Di celah dinding, terdengar bisikan terakhir, lebih berat dan mengerikan dari sebelumnya. Hanya mereka yang berani, yang akan melihat rahasia terakhir, dan menentukan nasib rumah sakit ini. Dengan napas berdebar, mereka menyingkirkan reruntuhan tua dan menemukan sebuah pintu besi kecil, tersembunyi rapat di balik dinding. Tangannya gemetar saat membuka kuncinya. Pintu itu bergerak perlahan, menyingkap tangga yang menurun ke ruang terdalam yang bahkan lebih gelap dan lembab daripada semua yang mereka lihat sebelumnya. Setiap langkah menuruni tangga, suara tangisan bayi bercampur bisikan terdengar semakin keras, memanggil mereka, menekan keberanian mereka. Cahaya senter menari di dinding retak, bayangan samar mengikuti setiap langkah mereka. Udara semakin berat dan pekat.
Begitu mereka mencapai lantai paling bawah, mereka menemukan sebuah ruangan raksasa. Di tengah ruangan, kotak besi besar tertutup rantai berkarat, dari celahnya terdengar tangisan bayi yang memilukan. Jangan biarkan kami tetap terperangkap, lihat, kebenaran harus keluar. Mereka membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat catatan dan rekaman paling gelap yang pernah mereka temui, percobaan medis fatal yang disengaja, bayi-bayi yang diabaikan hingga meninggal, catatan pengancaman staf yang mencoba membongkar rahasia, dan pengakuan pribadi kepala rumah sakit lama tentang obsesinya terhadap bayi-bayi itu. Tiba-tiba, sosok paling menyeramkan muncul dari kegelapan, bayi besar dengan mata merah menyala, aura kesedihan dan kemarahan bercampur. Di sekelilingnya, arwah-arwah paling sengsara menatap mereka, menangis dan menjerit menuntut keadilan. Sosok itu mengaum, kalian pikir bisa mengakhiri semuanya. Aku, rahasia terdalam, dan kalian akan menyesal. Dokter muda menatap suster, suara gemetar tapi tegas. Kita harus membaca dokumen terakhir, mengakhiri penderitaan ini sekali dan untuk selamanya. Mereka membaca dokumen itu lantang, mengungkap setiap catatan gelap yang tersembunyi. Sosok jahat itu menjerit, gelombang energi hitam menyebar, tapi cahaya dari bayi besar memancar lebih terang, membentuk lingkaran pelindung. Arwah-arwah lain menyerbu, menahan sosok itu. Ketika kata terakhir dari dokumen terakhir dibaca, ledakan cahaya putih memancar ke seluruh ruangan. Sosok jahat menjerit keras, tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam pekat, tersedot ke dalam cahaya, dan menghilang. Bayangan bayi tersenyum lembut, tangisannya berubah menjadi suara lirih lega. Sekarang, semua bisa pergi, rumah sakit ini bisa damai, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Arwah-arwah tersisa satu persatu memudar, meninggalkan keheningan damai yang panjang. Namun, dari sudut terdalam terdengar bisikan terakhir, lebih dingin dan berat. Masih ada satu rahasia terakhir, yang bahkan kebenaran dan cahaya tidak bisa menghapusnya, hanya mereka yang cukup berani, yang akan mengetahuinya. Dokter muda dan suster saling menatap, sadar bahwa meski mayoritas arwah telah bebas, rumah sakit tua ini menyimpan misteri paling gelapnya, rahasia yang mungkin akan menuntut keberanian, nyali, dan keputusan mereka, hingga batas terakhir manusia. Dokter muda dan suster berdiri di tengah ruangan terdalam, keheningan menekan seperti beban di dada. Cahaya senter mereka menembus kegelapan, tapi dari sudut terdalam terdengar bisikan terakhir, lebih dingin, lebih berat daripada sebelumnya. Hanya mereka yang cukup berani, yang akan melihat rahasia terakhir, dan menentukan nasib rumah sakit ini. Mereka menelusuri dinding dan menemukan sebuah panel kecil yang nyaris tersembunyi. Tangan gemetar mereka mendorongnya, membuka sebuah pintu besi yang menyingkap tangga menuju ruang terdalam lagi, lebih gelap, lebih lembab, dan bau busuk semakin menusuk. Setiap langkah menuruni tangga, suara tangisan bayi bercampur bisikan terdengar semakin keras, seolah menuntut keberanian mereka. Cahaya senter menari di dinding retak, bayangan samar mengikuti setiap langkah, membisikkan kata-kata yang membekas di hati. Jika kalian takut, jangan masuk, jika kalian tetap melangkah, hanya kebenaran terakhir yang akan menentukan nasib kalian. Begitu mereka mencapai lantai paling bawah, mereka menemukan ruangan terbesar dan paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Di tengah ruangan, sebuah kotak besi besar, tertutup rantai berkarat, dari celahnya terdengar tangisan bayi yang paling memilukan. Jangan biarkan kami tetap terperangkap, lihat, kebenaran terakhir harus keluar. Mereka membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen terakhir, lebih mengerikan dari semua yang pernah mereka lihat, percobaan medis ilegal, bayi-bayi yang sengaja diabaikan hingga meninggal, rekaman ancaman dan penghapusan dokumen, catatan pribadi kepala rumah sakit lama yang mengungkap obsesinya yang kejam, bahkan rencana rahasia untuk menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat menyembunyikan jiwa-jiwa tak berdosa, agar ia tetap hidup dalam bayangan penderitaan. Tiba-tiba, sosok bayi besar muncul dari kegelapan, aura kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu, matanya merah menyala. Arwah-arwah yang tersisa menatap mereka, menangis, jeritan mereka bercampur menjadi gema yang menekan seluruh ruang. Sosok itu mengaum, ini rahasia terakhir, kalian pikir bisa menyingkap semuanya. Aku adalah inti kegelapan rumah sakit ini, dan kalian akan menyesal. Dokter muda menatap suster, gemetar tapi tegas. Kita harus membaca dokumen terakhir, mengakhiri penderitaan ini, dan menghadapi rahasia terdalam. Mereka membaca dokumen itu lantang. Cahaya dari bayi besar mulai memancar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka, menahan energi gelap yang menyerang. Arwah-arwah lain menyerbu, menahan sosok itu, sementara gelombang cahaya dan energi bercampur, ruangan bergetar hebat, bayangan dan cahaya menari liar. Saat kata terakhir dibaca, ledakan cahaya putih memancar ke seluruh ruangan. Sosok jahat menjerit keras,
tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam yang tersedot ke dalam cahaya, menghilang perlahan. Bayangan bayi tersenyum lembut, matanya penuh lega. Sekarang, semua bisa pergi, rumah sakit ini bisa damai, terima kasih, karena kalian berani menegakkan kebenaran. Arwah-arwah tersisa satu persatu memudar, meninggalkan keheningan damai. Tapi dari sudut terdalam terdengar bisikan terakhir, lebih berat dan dingin. Satu rahasia terakhir, masih tersimpan, hanya mereka yang berani, yang akan menentukan nasib rumah sakit, dan diri mereka sendiri. Dokter muda dan suster saling menatap, menyadari bahwa meski sebagian besar arwah telah bebas, rumah sakit tua ini masih menyimpan misteri paling gelap, sesuatu yang mungkin akan menguji nyali, moral, dan keberanian mereka hingga batas terakhir manusia. Dokter muda dan suster menatap ruangan terdalam itu dengan napas tercekat. Semua arwah telah pergi, meninggalkan keheningan yang aneh, tapi suara bisikan terakhir terdengar lagi, lebih berat, lebih dingin, seperti memecah udara. Satu rahasia terakhir, hanya mereka yang cukup berani yang akan mengetahuinya, dan nasib kalian akan bergantung padanya. Mereka menelusuri sudut ruangan dan menemukan sebuah tangga kecil, nyaris tersembunyi di balik reruntuhan kayu. Tangannya gemetar saat menuruni tangga itu. Udara semakin pekat, gelap, dan bau lembab menusuk paru-paru. Cahaya senter nyaris tak menembus gelap yang tebal itu. Di ujung tangga, mereka menemukan ruangan rahasia yang jauh lebih luas daripada semua yang pernah mereka lihat. Di tengah ruangan, sebuah altar tua berdiri, dipenuhi mainan bayi rusak, kursi tua, dan catatan-catatan rahasia. Di atas altar, terdapat sebuah buku tebal berlapis debu, dengan simbol aneh yang berkilat samar. Suara bisikan terdengar lebih jelas. Inilah, inti kegelapan rumah sakit ini, yang menahan semua penderitaan, keberanian kalian, akan menentukan apakah semuanya berakhir, atau tetap terperangkap. Dokter muda menatap suster, gemetar tapi tegas. Ini adalah rahasia terakhir, kita harus membukanya, kita harus tahu kebenaran. Mereka membuka buku itu perlahan. Setiap halaman berisi catatan mengerikan, daftar bayi-bayi yang sengaja diabaikan, percobaan medis fatal, rencana kepala rumah sakit lama untuk menjaga arwah-arwah itu tetap terjebak agar ia tetap hidup dalam bayangan penderitaan mereka. Namun di halaman terakhir, terdapat sebuah instruksi yang menakutkan. Hanya dengan menghadapi inti kegelapan, kalian bisa membebaskan semuanya, tapi nyawa kalian sendiri bisa menjadi taruhan. Tiba-tiba, sosok bayangan bayi besar muncul, matanya merah menyala, aura kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Arwah-arwah lain muncul mengelilingi mereka, menangis dan menjerit, memohon keadilan. Sosok itu mengaum, ini ujian terakhir, kalian harus memilih, keberanian kalian akan menentukan nasib rumah sakit, dan jiwa kalian sendiri. Dokter muda menatap suster, gemetar tapi tekadnya bulat. Mereka meraih tangan satu sama lain, dan bersama-sama mengucapkan kata-kata dari instruksi terakhir. Kami menghadapi kegelapan, kami menerima kebenaran, dan kami bertanggung jawab atas semua yang harus dibebaskan. Ledakan cahaya muncul dari buku itu, memenuhi seluruh ruangan. Sosok bayi besar menjerit, gelombang energi gelap melayang liar, tapi arwah-arwah lain menyerbu, menahan kekuatan jahat itu. Ruangan bergetar hebat, bayangan dan cahaya menari liar, aroma lembab dan busuk menyelimuti mereka. Ketika cahaya mencapai puncaknya, sosok bayi besar tersenyum, tangisannya berubah menjadi suara lirih lega. Sekarang, kalian telah membebaskan semuanya, rumah sakit ini bisa damai, dan semua arwah, akhirnya pergi. Ruang bawah tanah menjadi hening, damai, dan udara berat yang menekan perlahan hilang. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, tubuh gemetar tapi lega. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghadapi rahasia paling gelap rumah sakit tua itu, menguji keberanian dan moral mereka hingga batas terakhir, dan berhasil membebaskan semua arwah. Namun dari sudut terdalam terdengar satu bisikan terakhir, hampir seperti angin. Tetap waspada, kegelapan yang kalian hadapi, mungkin sudah pergi, tapi rumah sakit ini, selalu menyimpan bayangan yang menunggu. Mereka menelan napas, sadar bahwa meski semuanya telah dibebaskan, misteri dan aura gelap rumah sakit tua itu, tidak akan pernah benar-benar hilang. Dokter muda dan suster akhirnya keluar dari ruang bawah tanah itu, tubuh mereka gemetar, napas masih tercekat. Cahaya matahari pagi menembus jendela yang retak di lantai atas, seolah menandakan bahwa malam panjang itu telah berakhir. Mereka berjalan perlahan melewati lorong-lorong rumah sakit tua yang sunyi, udara terasa lebih ringan, dan tidak ada lagi tangisan atau bisikan yang terdengar. Namun saat mereka menoleh ke salah satu jendela pecah di lantai atas, bayangan samar melintas sekilas, bentuk kecil seperti bayi, menatap mereka dari kegelapan dengan mata yang kosong. Dokter muda menahan napas, suster menggenggam tangannya lebih erat. Mereka tahu, walau sebagian besar arwah telah bebas,
rumah sakit tua ini tetap menyimpan sisa bayangan gelap yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Di meja ruang perawat, sebuah buku tebal yang sebelumnya terkunci kini tergeletak terbuka, halamannya berdebu, tapi simbol aneh di halaman terakhir berkilat samar, seolah menunggu orang berikutnya yang cukup berani untuk membukanya. Dokter muda menatap suster, suara mereka nyaris berbisik. Kita berhasil, tapi rasanya, rumah sakit ini, belum sepenuhnya berhenti. Suster mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap bayangan yang bergerak di ujung lorong. Udara sunyi itu terasa berat, seperti menahan rahasia yang lebih dalam daripada yang bisa mereka pahami. Mereka meninggalkan rumah sakit itu perlahan, langkah mereka gemetar, tapi lega karena sebagian besar arwah telah menemukan kedamaian. Namun, dari sudut gelap rumah sakit tua itu, terdengar bisikan terakhir, lebih dingin dan lembut, seakan berjanji. Ini bukan akhir, hanya awal dari bayangan yang menunggu, dan suatu hari, kegelapan itu akan menuntut keberanian lain. Dokter muda dan suster berhenti sejenak, menelan napas, dan menatap bangunan tua itu. Mereka sadar, bahwa meski mereka telah mengalahkan rahasia terdalam, rumah sakit tua itu tetap hidup, menunggu, dan misterinya, tidak akan pernah benar-benar pergi. Dokter muda dan suster menapaki jalan berdebu di luar rumah sakit tua, tubuh mereka masih gemetar, napas berat. Matahari pagi menyinari reruntuhan bangunan itu, tapi bayangan gelap seakan masih menempel pada dinding dan jendela yang retak. Mereka saling berpandangan, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, ketika mereka berbelok ke jalan utama, suster merasa sesuatu menatapnya dari belakang. Ia menoleh perlahan. Di kejauhan, di tepi rumah sakit yang masih berdiri tegak meski retak dan lapuk, terlihat sosok kecil, bayi besar dengan mata merah menyala, mengintai dari balik reruntuhan. Tubuhnya samar, hampir seperti bayangan, tapi aura dingin dan mengerikan menekan jiwa mereka. Dia, masih di sana, bisik suster, suaranya nyaris tak terdengar. Dokter muda menelan ludah, gemetar, tapi mencoba bersikap tegar. Kita sudah membebaskan semua arwah, mungkin itu hanya bayangan terakhir, sisa energi. Namun bayangan itu bergerak perlahan, mengikuti mereka di sepanjang jalan. Tidak menjerit, tidak menangis, hanya menatap dengan mata merah yang kosong namun penuh dendam, seolah mengingatkan mereka bahwa rumah sakit tua itu masih hidup. Malam harinya, ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, keduanya merasa hawa dingin tiba-tiba menyeruak, dan suara bisikan samar terdengar dari sudut kamar. Kalian pikir semuanya selesai. Aku masih menunggu keberanian berikutnya. Dokter muda menutup jendela dengan gemetar, suster menggenggam tangan mereka sendiri seolah menenangkan diri. Mereka sadar, rumah sakit tua itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari hidup mereka. Bayangan terakhir itu, inti dari kegelapan rumah sakit, tetap ada, mengikuti, menunggu, dan mengingatkan bahwa rahasia terdalamnya tidak pernah sepenuhnya lenyap. Dan dari kejauhan, rumah sakit tua itu tetap berdiri, diam tapi hidup, seperti menunggu, siapapun yang cukup berani untuk melangkah ke dalamnya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit tua, dokter muda dan suster mencoba kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, rasa lega itu segera tergantikan oleh perasaan aneh, seperti ada yang mengawasi mereka, setiap saat. Di rumah dokter muda, ketika lampu mati sejenak, ia melihat bayangan samar bergerak di ujung koridor, bentuk kecil, tubuhnya seperti bayi besar dengan mata merah menyala. Saat lampu menyala kembali, bayangan itu hilang, tapi aroma lembab dan dingin masih menempel di udara, menusuk paru-paru. Suster mengalami hal serupa. Saat ia tidur, ia sering terbangun karena suara tangisan bayi yang samar tapi menusuk telinga. Suara itu tidak berasal dari rumah, tapi seolah dari jauh, dari rumah sakit tua itu sendiri. Bayangan samar kadang muncul di cermin, menatapnya dengan mata merah yang kosong namun mengerikan. Suatu malam, keduanya bertemu di jalan sepi, saling menceritakan pengalaman mereka. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, bayangan itu berdiri di atas atap rumah kosong, menatap mereka, diam tapi menekan dengan aura gelapnya. Dokter muda menelan ludah. Dia masih mengikuti kita, dia tidak pergi. Suster menggenggam tangannya lebih erat, gemetar. Kita sudah membebaskan semua arwah, tapi inti kegelapan itu, dia tetap ada, di luar, atau mungkin, di dalam kita. Sejak malam itu, bayangan rumah sakit tua tidak lagi hanya tinggal di gedung itu. Bayangan itu mulai muncul di pojok rumah mereka, dalam refleksi jendela, di sudut gelap kamar mandi, dan bahkan dalam mimpi-mimpi mereka, tangisan bayi yang bergema bercampur bisikan dingin. Kalian pikir semuanya selesai. Aku masih menunggu keberanian berikutnya, dan suatu hari, aku akan menuntut kalian kembali. Dokter muda dan suster sadar bahwa mereka mungkin telah memenangkan pertarungan di rumah sakit itu,
tapi kegelapan inti dari rumah sakit tua tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Ia tetap hidup, mengikuti, menguji, menunggu, dan hanya mereka yang cukup berani yang akan terus menghadapi bayangan itu selamanya. Beberapa minggu setelah mereka meninggalkan rumah sakit tua, dokter muda mulai merasakan hal-hal aneh. Lampu di rumahnya berkedip sendiri, bayangan gelap terlihat bergerak di sudut mata, dan suara tangisan bayi terkadang terdengar di tengah malam, meski ia tinggal sendirian. Kadang, saat ia membuka kulkas, mainan bayi tua yang tidak pernah dimilikinya tiba-tiba muncul di rak. Suster juga mengalami kejadian serupa. Barang-barangnya berpindah sendiri, kursi yang tadinya rapi di ruang tamu tiba-tiba bergeser, dan bayangan samar selalu muncul di cermin, menatapnya dengan mata merah kosong yang dingin. Bahkan di kantor rumah sakit, saat ia bekerja, bayangan itu muncul di jendela kosong, seperti menatapnya dari kejauhan. Suatu malam, mereka bertemu lagi di jalan sepi, wajah pucat, mata merah jambu karena kurang tidur, gemetar karena ketakutan. Dari kejauhan, bayangan itu muncul di atas rumah kosong, diam, tapi aura gelapnya menekan hingga menembus tulang mereka. Dokter muda menelan ludah, suara gemetar. Dia mengikuti kita, ini lebih dari sekadar bayangan, dia bisa masuk ke kehidupan kita. Suster menggenggam tangannya, gemetar hebat. Aku merasakannya, di rumahku, di mimpiku, kadang sepertinya, dia ingin kita kembali ke rumah sakit itu. Malam itu, saat mereka berpisah, kedua rumah mereka diselimuti kegelapan yang aneh. Bayangan itu bergerak melalui dinding, menyelinap di celah-celah rumah, menimbulkan suara tangisan bayi yang bercampur bisikan dingin. Kalian pikir semuanya selesai. Aku masih menunggu keberanian berikutnya, dan suatu hari, aku akan menuntut kalian kembali, dan mereka yang terlalu lemah, akan terjebak selamanya. Dokter muda dan suster mulai menyadari bahwa inti kegelapan dari rumah sakit tua itu tidak hanya berhenti di rumah sakit. Ia hidup, mengikuti mereka, menuntut mereka untuk tetap berani, dan selalu mengawasi, menunggu kesempatan untuk menyeret mereka kembali ke kegelapan. Setiap malam, mereka hidup dalam ketakutan, tidak lagi aman di rumah mereka sendiri. Bayangan itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, meninggalkan mereka dengan satu kesadaran mengerikan, pertarungan. Mereka melawan rumah sakit tua itu, belum pernah benar-benar berakhir. Malam itu, dokter muda terbangun karena suara ketukan berat di jendela kamarnya. Saat menyalakan lampu, tidak ada apa-apa, tapi udara tiba-tiba berubah dingin menusuk, dan bayangan gelap melintas di sudut mata, lebih padat, lebih nyata daripada sebelumnya. Ia merasakan tangan dingin menepuk bahunya, tapi saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suster juga mengalami hal serupa. Saat ia menyiapkan teh di dapur tengah malam, piring jatuh sendiri, cangkir pecah menjadi serpihan tajam. Dari cermin, bayangan itu muncul, menatapnya dengan mata merah menyala, senyum dingin terbentuk di wajahnya, seolah menikmati ketakutan yang merayap ke tulang. Beberapa hari kemudian, dokter muda merasakan bayangan itu mengikuti langkahnya bahkan di jalan siang hari. Angin tiba-tiba berdesir, pintu mobilnya terbuka sendiri, dan suara tangisan bayi terdengar di dalam mobil, sementara tidak ada satupun bayi di sekitar. Ia mencoba berbicara dengan suster melalui telepon, tapi di ujung lain terdengar bisikan seram. Kalian pikir bisa kabur? Aku selalu menunggu, selamanya, dan suatu hari, kalian akan kembali ke rumahku. Malam berikutnya, rumah dokter muda diselimuti kegelapan pekat. Listrik mati, dan bayangan itu muncul di tengah ruang tamu, kini sepenuhnya nyata. Ia bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya, udara menekan hingga nyaris sulit bernapas. Bayangan itu menunduk, matanya merah menyala, dan suara tangisan bayi bergemuruh. Kalian tidak bisa melarikan diri, kalian sudah memasuki permainan terakhir, keberanian kalian akan diuji, sampai batas terakhir. Suster berlari ke rumah dokter muda, dan begitu ia masuk, bayangan itu bergerak di antara mereka, membelah cahaya senter mereka, menimbulkan ketegangan yang menekan seperti batu besar di dada. Bayangan itu kini bisa memanipulasi benda di sekitar mereka, kursi terbang, lampu pecah, mainan bayi tua bergerak sendiri, seolah menertawakan usaha mereka. Dokter muda dan suster sadar satu hal yang mengerikan, inti kegelapan dari rumah sakit tua itu tidak hanya menempel di gedung, tapi telah melekat pada mereka, mengikuti, menyerang, dan menunggu kesalahan sekecil apapun untuk menjerat mereka kembali. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, napas tersengal, sadar bahwa pertarungan ini belum pernah benar-benar berakhir. Dan malam itu, bayangan itu menatap mereka, diam, menunggu, seperti janji bahwa suatu hari, kegelapan itu akan menuntut mereka lagi, tanpa ampun. Malam itu, dokter muda terbangun karena gemuruh keras di rumahnya. Dinding bergetar, lampu berkedip liar, dan udara tiba-tiba berubah sangat dingin sehingga napasnya terlihat seperti kabut.
Dari sudut kamar, bayangan itu muncul, lebih padat, lebih nyata, matanya merah menyala, dan aura kegelapannya menekan seperti beban yang menindih seluruh tubuhnya. Sementara itu, suster merasakan sesuatu menyeret kakinya di dapur rumahnya sendiri. Piring terbang, kursi jatuh, mainan bayi tua bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menertawakan ketakutannya. Suara tangisan bayi bergema di seluruh rumahnya, bercampur bisikan yang menusuk tulang. Kalian pikir bisa kabur? Aku sudah melekat pada kalian, dan tidak akan pergi, sampai keberanian terakhir diuji. Mereka akhirnya bertemu di rumah dokter muda, tapi begitu keduanya berdiri bersama, bayangan itu bergerak di antara mereka, memanipulasi benda di sekeliling, kursi terbang, cermin pecah, lampu meledak, dan mainan bayi tua melompat sendiri, menabrak dinding. Ruangan dipenuhi kegelapan yang bergerak, menelan cahaya senter mereka, dan suara tangisan bayi bergema seperti badai. Dokter muda mencoba berkata, kita harus tetap bersama, menghadapi ini, bersama. Tapi bayangan itu menunduk, matanya merah menyala, dan udara terasa semakin menekan. Ini adalah ujian terakhir, kalian telah membebaskan arwah, tapi aku tidak bisa lenyap, aku melekat pada kalian, sampai kalian menyerah atau menemukan cara terakhir untuk menghadapiku. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Dinding retak, lampu meledak, bayangan bergerak liar di langit-langit dan lantai. Tangisan bayi bercampur bisikan menggema di seluruh ruang, menimbulkan rasa takut yang menembus tulang mereka. Dokter muda dan suster menggenggam tangan satu sama lain, napas tersengal, sadar bahwa inti kegelapan rumah sakit tua itu telah melekat pada mereka, dan kini, setiap langkah mereka di dunia nyata akan diuji oleh bayangan itu. Bayangan itu menatap mereka diam, menunggu, seolah memberi pesan yang mengerikan. Ini baru permulaan, dan keberanian kalian akan diuji, selamanya, sampai akhirnya, salah satu dari kalian menyerah. Mereka menelan napas, tubuh gemetar, sadar bahwa rumah sakit tua itu, dan bayangan gelap yang mereka bebaskan, tidak pernah benar-benar pergi. Ia mengikuti, menyerang, dan menunggu, mengubah hidup mereka menjadi kengerian yang tidak akan pernah berakhir. Beberapa minggu setelah serangan pertama, dokter muda dan suster mulai merasakan perubahan aneh di sekitar mereka. Jalan-jalan yang biasa mereka lewati tiba-tiba tampak berbeda, gedung tua yang dulu tidak ada kini berdiri, jendela gelap menatap mereka, dan lampu jalan berkedip seperti menyala sendiri. Suara tangisan bayi bergema dari lorong kosong, bercampur bisikan yang menusuk tulang. Kalian pikir kalian bebas? Aku selalu menunggu, dimanapun kalian berada. Di rumah dokter muda, bayangan itu mulai memanipulasi ruang fisik. Pintu terkunci sendiri, jendela menutup dengan keras, dan lantai kayu retak seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Mainan bayi tua muncul di ruang tamu, di dapur, bahkan di kamar mandi, bergerak sendiri seolah menuntun mereka ke sudut gelap. Bayangan itu kadang muncul di langit-langit, matanya merah menyala, diam tapi menekan. Suster mengalami hal serupa. Saat ia menyalakan lampu di rumahnya, cermin memantulkan bayangan sosok bayi besar yang mengintainya dari belakang. Suara tangisan dan bisikan bergema, membuat tubuhnya gemetar hebat. Bahkan di kantor, bayangan itu muncul di jendela kosong, atau sekadar refleksi pada monitor komputer, selalu menatap, selalu menunggu. Suatu malam, dokter muda dan suster berkumpul di rumah dokter muda. Begitu mereka berdiri di ruang tengah, rumah mulai bergerak dengan cara yang tidak masuk akal, kursi melompat, lampu jatuh, lantai bergetar, dan dinding retak menimbulkan suara seperti jeritan dari ribuan bayi sekaligus. Bayangan itu muncul di sudut ruangan, matanya merah menyala, tubuhnya kini lebih padat, lebih nyata, seolah menunggu satu kesalahan sekecil apapun dari mereka. Bayangan itu berbicara, suara bayi bercampur bisikan gelap. Ini dunia kalian sekarang, aku bisa muncul di mana saja, mengubah apa saja, setiap rumah, setiap ruang, setiap langkah, kalian tidak akan pernah aman, keberanian kalian akan diuji, dan suatu hari, aku akan menuntut kalian kembali. Dokter muda menatap suster, gemetar. Kita harus tetap bersama, ini bukan hanya rumah sakit, ini hidup, dan dia bisa menyerang kita dimanapun. Suster menggenggam tangannya erat, napas tersengal. Aku merasakannya, bahkan saat kita tidur, aku rasa, dia bisa memasuki mimpi kita, menjerat kita kapan saja. Mereka sadar satu hal yang mengerikan, inti kegelapan rumah sakit tua itu tidak hanya melekat pada rumah sakit atau bangunan, tapi kini melekat pada mereka sendiri, mengikuti, menyerang, dan mengubah dunia nyata mereka menjadi perangkap supernatural yang terus menekan. Malam itu, bayangan itu menatap mereka dari sudut ruangan, diam, tetapi aura dingin dan menakutkan menembus tulang mereka. Selamat datang di kehidupan baru kalian, keberanian kalian, akan diuji, selamanya. Dokter muda dan suster menelan napas,
Tubuh gemetar, menyadari satu kebenaran mengerikan, mereka mungkin telah membebaskan arwah, tapi kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia kini hidup, melekat, dan menunggu kesalahan berikutnya, untuk menyeret mereka kembali ke rumah sakit tua itu, selamanya. Malam itu, dokter muda terbangun dalam keringat dingin. Ia merasakan tangan kecil tapi dingin menggenggam lengannya, menariknya ke arah gelap kamar. Mata merah menyala menatap dari sudut, tapi begitu ia mencoba menjerit, suaranya tersedak, tidak keluar. Bayangan itu menempel padanya, lebih nyata, lebih padat, seolah menyerap nyalinya. Sementara itu, suster tidur di rumahnya sendiri, dan mimpinya berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Ia berada di lorong rumah sakit tua itu, tapi lorong itu membentang selamanya. Tangisan bayi bergema di setiap sudut, bayangan besar dengan mata merah menyala mengikuti setiap langkahnya. Pintu terbuka sendiri, kursi bergerak seperti ada tangan tak terlihat, dan lantai di bawah kakinya bergetar seolah siap menelan dia. Keduanya sadar bahwa ini bukan mimpi biasa. Bayangan itu mulai menyerang dunia nyata mereka juga. Dokter muda merasakan lantai rumahnya bergetar, lampu meledak, dan dinding retak. Mainan bayi tua muncul di ruang tengah, bergerak sendiri, menabrak dinding dan perabot, sementara bayangan itu muncul di cermin, menatapnya dengan senyum dingin yang menembus tulang. Suster merasakan hal yang sama, cermin memantulkan bayangan itu, meski ia menutup mata. Suara tangisan bayi bercampur bisikan gelap yang menyuruhnya kembali ke rumah sakit tua. Udara menjadi sangat dingin sehingga napasnya membeku di udara. Dokter muda dan suster akhirnya bertemu di rumah dokter muda. Begitu mereka berdiri bersama, bayangan itu muncul, padat, besar, dan nyata, menutupi seluruh ruangan. Tangisan bayi bergema keras, mencampur bisikan yang menusuk hati. Ini adalah ujian terakhir, keberanian kalian akan diuji. Jika kalian gagal, kalian akan terjebak selamanya, di rumah sakit, dan di dunia ini. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, bertekad menghadapi inti kegelapan itu. Bayangan itu menyerang tubuh mereka, membuat suhu turun drastis, menekan dada mereka seperti batu raksasa, membuat lantai bergetar, dan benda-benda di rumah bergerak liar. Dokter muda menatap suster, suara gemetar tapi tegas. Kita harus tetap bersama, jika kita menyerah, ini akan berakhir, untuk selamanya. Suster mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat, napas mereka bersatu, dan mereka mengucapkan kata-kata terakhir dari buku rumah sakit tua itu. Kami menghadapi kegelapan, kami tidak takut, kami menerima kebenaran, dan kami akan bertanggung jawab. Ledakan cahaya muncul dari tangan mereka, memancar ke seluruh ruangan. Bayangan itu menjerit keras, gelombang energi hitam bercampur cahaya putih, ruangan bergetar hebat, benda-benda beterbangan. Bayangan itu tersedot ke dalam cahaya, tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam pekat, dan menghilang perlahan. Tangisan bayi berganti menjadi suara lirih lega. Sekarang, kalian telah membebaskan semuanya, rumah sakit ini, bisa damai, untuk sementara. Meskipun begitu, udara di rumah tetap dingin, bayangan samar terkadang muncul di tepi mata mereka, seperti peringatan, inti kegelapan rumah sakit tua itu, tidak pernah benar-benar hilang. Ia telah mengikuti mereka, menempel pada dunia mereka, menunggu kesempatan berikutnya, untuk menuntut keberanian mereka lagi. Dan di kejauhan, di rumah sakit tua yang retak itu, jendela pecah memantulkan cahaya bulan, seolah bayangan itu tersenyum, menunggu, dan mengingatkan bahwa kisah horor ini, belum pernah benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah ledakan cahaya terakhir, dokter muda dan suster mencoba kembali ke kehidupan normal. Namun mereka segera menyadari bahwa, normal, kini hanyalah ilusi. Bayangan rumah sakit tua, telah melekat pada mereka, tidak lagi hanya di gedung itu atau mimpi, tapi di dunia nyata, di setiap sudut kehidupan mereka. Di rumah dokter muda, lampu sering berkedip sendiri, jendela terbuka saat hujan deras, lantai retak seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kadang terdengar suara tangisan bayi dari ruang kosong, bercampur bisikan yang menuntun mereka ke sudut gelap. Mainan bayi tua muncul di tempat yang tidak masuk akal, menabrak dinding, dan bergerak seperti memiliki kehendak sendiri. Suster merasakan hal yang sama. Cermin di rumahnya memantulkan bayangan yang tidak seharusnya ada, sosok bayi besar dengan mata merah menyala, menatapnya dengan senyum dingin. Suara tangisan dan bisikan muncul bahkan saat ia berada di kantor, di jalan, atau saat berinteraksi dengan pasien. Mereka sadar satu hal yang mengerikan, rumah sakit tua itu, dan bayangan inti kegelapannya, tidak bisa dihapus. Ia hidup, melekat pada mereka, menunggu kesalahan sekecil apapun. Bahkan dunia sekitar mereka, jalanan, gedung tua, dan lorong-lorong sepi, kadang tampak berubah menjadi rumah sakit tua itu sendiri, memantulkan bayangan dan aura gelap yang selalu mengawasi mereka. Suatu malam, keduanya duduk bersama, napas tersengal, tubuh gemetar, di rumah dokter muda.
Dari sudut gelap rumah, bayangan itu muncul lagi, diam, padat, lebih nyata dari sebelumnya, matanya merah menyala menembus kegelapan. Tangisan bayi bergema, bercampur bisikan yang menusuk tulang. Kalian pikir bisa bebas? Aku selalu menunggu, aku melekat pada kalian, dan selamanya, akan menuntut keberanian kalian, sampai salah satu dari kalian menyerah. Dokter muda dan suster menggenggam tangan satu sama lain, sadar bahwa pertarungan mereka melawan rumah sakit tua itu, tidak pernah berakhir. Bayangan itu bisa menyerang dimanapun, di mimpi, di rumah, di jalan, bahkan di tempat kerja. Dan di kejauhan, rumah sakit tua yang retak itu tetap berdiri, jendela pecah memantulkan cahaya bulan, seolah tersenyum, mengingatkan bahwa inti kegelapan itu, selamanya hidup, selamanya menunggu, selamanya membayangi mereka. Awalnya hanya mereka berdua yang merasakan kehadiran bayangan itu, tapi perlahan, dokter muda dan suster menyadari sesuatu yang mengerikan, orang-orang di sekitar mereka mulai terkena pengaruhnya. Tetangga yang tinggal dekat rumah dokter muda sering mendengar tangisan bayi di malam hari, meski rumah mereka kosong. Rekan kerja suster melaporkan lorong kantor yang tiba-tiba menjadi gelap pekat, dan cermin yang menampilkan bayangan aneh saat mereka menoleh. Suatu sore, dokter muda mengantar pasien tua ke rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, bayangan samar melintas di lorong, matanya merah menyala menatap dokter muda, tapi pasien itu juga menatapnya dengan mata kosong, tubuhnya kaku, seolah mulai terseret ke dunia gelap itu. Dokter muda menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, tapi ia menyadari satu hal, bayangan itu tidak hanya mengikuti mereka, kini ia bisa menyebar, menempel pada orang lain yang berada di dekat mereka. Suster mengalami hal yang sama. Anak buahnya di kantor tiba-tiba menghilang di malam hari. Di meja kerjanya, mainan bayi tua muncul sendiri, bergerak seakan memiliki kehendak sendiri. Bahkan telepon kantor kadang memancarkan suara tangisan bayi dan bisikan dingin yang menuntut mereka kembali ke rumah sakit tua. Malam itu, dokter muda dan suster bertemu di rumahnya, tubuh gemetar, napas tersengal, sementara bayangan itu muncul lagi, diam, besar, padat, dan nyata. Mata merah menyala menembus kegelapan, tangisan bayi bergema keras, bercampur bisikan yang menembus tulang. Kalian pikir kalian bisa membebaskan semua? Aku selamanya hidup, aku tidak hanya menunggu kalian, aku menunggu semua yang dekat dengan kalian, keberanian kalian akan diuji, selamanya, dan jika kalian gagal, mereka akan terjerat seperti kalian. Dokter muda dan suster menyadari kengerian yang sesungguhnya, rumah sakit tua itu tidak lagi sekadar bangunan tua, dan bayangan itu tidak lagi melekat hanya pada mereka. Ia telah menjadi entitas yang bisa menempel pada siapapun yang dekat dengan mereka, menimbulkan ketakutan, mimpi buruk, dan pengaruh supernatural yang menular. Mereka berdua menggenggam tangan satu sama lain, napas tersengal, tubuh gemetar, sadar bahwa hidup mereka kini bukan lagi milik mereka sendiri. Bayangan itu selalu ada, bisa muncul kapan saja, di mana saja, menyeret siapapun ke dalam dunia kegelapan rumah sakit tua, dan satu hal jelas. Kisah horor ini, tidak akan pernah berakhir. Dokter muda dan suster kini menyadari kenyataan yang paling mengerikan, bayangan rumah sakit tua tidak hanya melekat pada mereka, tapi mengubah realitas di sekitar mereka. Lorong rumah mereka kadang membentang tanpa ujung, jendela yang mereka kenal tiba-tiba menampilkan bayangan rumah sakit tua, dan suara tangisan bayi terdengar di jalan yang sepi, bahkan saat siang hari. Orang-orang di sekitar mereka mulai terpengaruh. Tetangga mendengar suara tangisan dari rumah kosong, rekan kerja menatap bayangan yang bergerak di kantor, anak-anak kecil yang bermain di taman melihat sosok bayi besar dengan mata merah menyala menatap dari kejauhan. Bayangan itu kini bukan hanya milik dokter dan suster, ia bisa menempel pada siapa saja yang dekat dengan mereka, menular seperti kegelapan hidup itu sendiri. Suatu malam, dokter muda dan suster duduk di ruang tengah rumah dokter muda, mencoba merencanakan cara menghadapi bayangan itu. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Dinding retak, lampu meledak, dan udara berubah menjadi sangat dingin. Bayangan itu muncul, kini lebih nyata, lebih padat, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tangisan bayi bergema di seluruh rumah, bercampur bisikan yang menusuk tulang. Ini dunia kalian sekarang, keberanian kalian tidak hanya untuk kalian, tapi untuk semua yang dekat dengan kalian. Jika kalian gagal, mereka akan terjerat selamanya. Dokter muda mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan. Bayangan itu bergerak di antara mereka, memanipulasi benda, mengubah ruang, membuat lantai seolah runtuh, dan dinding seakan menelan. Suster menggenggam tangannya erat, napas tersengal, sadar bahwa inti kegelapan rumah sakit tua itu tidak lagi terikat pada gedung, ia bisa memasuki mimpi, tubuh, rumah, dan pikiran mereka, bahkan memengaruhi dunia sekitar. Mereka mencoba mengucapkan kata-kata dari buku rumah sakit tua itu,
tapi bayangan itu tertawa, suara yang bukan suara bayi, tapi gema kegelapan yang menembus kesadaran mereka. Kalian pikir bisa membebaskan semua? Aku selamanya hidup, dan aku akan menunggu setiap kesalahan, setiap keraguan, setiap ketakutan, aku akan menjerat dunia kalian, selamanya. Dokter muda dan suster menatap satu sama lain, tubuh gemetar, sadar satu kebenaran yang paling menakutkan, mereka telah membebaskan arwah, tapi inti kegelapan itu kini hidup secara mandiri, menyebar, dan tidak akan pernah bisa dihapus. Rumah sakit tua itu, bayangan itu, dan semua kegelapan yang pernah mereka lihat, kini menjadi bagian dari dunia nyata mereka, menunggu, menakutkan, dan selamanya hadir. Malam itu, tangisan bayi bercampur bisikan dingin mengisi udara. Jendela pecah memantulkan cahaya bulan, bayangan bayi besar menatap keluar, seolah menantikan korban berikutnya, dan dokter muda serta suster tahu satu hal pasti, kisah horor rumah sakit tua ini, tidak akan pernah berakhir, selamanya hidup, dan selamanya menunggu. Beberapa minggu setelah serangan terakhir, dokter muda dan suster mulai menyadari bahwa bayangan itu tidak lagi hanya mengintai mereka, ia mulai menyebar ke orang lain di sekitar mereka. Tetangga mereka melaporkan suara tangisan bayi dari rumah kosong, kadang bercampur bisikan yang menusuk tulang. Rekan kerja suster melihat lorong kantor yang tiba-tiba menjadi gelap pekat, meski lampu menyala. Bahkan anak-anak kecil di taman bermain kadang menatap ke kejauhan dan menangis, menunjuk ke arah sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dewasa, sementara bayangan bayi besar dengan mata merah menyala berdiri diam di antara pepohonan, menatap mereka. Dokter muda mulai merasakan bayangan itu di mana-mana. Saat ia berkendara, jalan-jalan yang biasa ia lalui tiba-tiba berubah seperti lorong rumah sakit tua, dinding gelap muncul di kedua sisi, tangisan bayi bergema, dan bayangan merah menyala menatapnya dari ujung jalan. Ia menoleh, tapi jalan kembali normal. Namun ketakutan tetap menempel, dan ia tahu bahwa bayangan itu bisa muncul kapan saja. Suster juga merasakan pengaruhnya menyebar. Teleponnya sering berdering sendiri, memancarkan suara tangisan bayi bercampur bisikan, bahkan saat ia berada di rumah sakit. Lampu ruangan berkedip liar, dan cermin memantulkan bayangan yang tidak seharusnya ada, bayangan yang bergerak, menatapnya, seolah menunggu kesempatan untuk menyeretnya kembali ke rumah sakit tua itu. Suatu malam, mereka berdua bertemu di rumah dokter muda. Ruangan terasa dingin menusuk, udara berat, dan bayangan itu muncul lagi, diam, besar, padat, nyata. Matanya merah menyala, tubuhnya bergerak liar, menutupi seluruh ruang. Tangisan bayi dan bisikan bergema, menekan mereka hingga hampir kehilangan kesadaran. Kalian pikir bisa bebas? Aku selamanya hidup, dan sekarang aku bisa menempel pada siapa saja yang dekat dengan kalian. Keberanian kalian akan diuji, selamanya, dan jika kalian gagal, mereka akan terjerat seperti kalian. Dokter muda dan suster sadar satu hal yang menakutkan, inti kegelapan rumah sakit tua itu tidak lagi terikat pada satu gedung atau satu rumah. Ia hidup, menyebar, melekat pada orang-orang, dan memanipulasi dunia nyata, membawa kengerian ke setiap lorong, rumah, dan pikiran yang terlalu dekat dengan mereka. Mereka tahu bahwa horor ini tidak akan pernah berakhir. Bayangan itu bisa menyerang kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Mereka hanya bisa saling menggenggam tangan, berusaha bertahan, sementara dunia di sekitar mereka mulai perlahan berubah menjadi lorong rumah sakit tua, penuh bayangan, tangisan bayi, dan kegelapan yang terus menunggu korban berikutnya. Dokter muda dan suster akhirnya menyadari satu kebenaran yang paling pahit, mereka mungkin telah menghadapi inti kegelapan rumah sakit tua itu, membebaskan sebagian arwah, dan menahan bayangan itu sementara waktu. Namun bayangan itu tidak pernah benar-benar mati. Ia telah melekat pada dunia, pada orang-orang di sekitar mereka, pada rumah mereka sendiri, bahkan dalam pikiran dan mimpi mereka. Rumah sakit tua itu tetap berdiri, jendela pecahnya memantulkan cahaya bulan, seolah tersenyum, menunggu, dan mengingatkan bahwa inti kegelapan itu selamanya hidup. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, tubuh gemetar, napas tersengal, sadar bahwa pertarungan mereka bukan hanya melawan rumah sakit tua, tetapi melawan sesuatu yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dilupakan, dan selalu menunggu kesalahan sekecil apapun. Dan di lorong-lorong sepi, di jendela pecah, di sudut gelap rumah, terdengar bisikan lembut namun menusuk tulang. Kalian pikir semuanya selesai. Aku selalu menunggu, selamanya, dan suatu hari, aku akan menuntut keberanian berikutnya. Mereka menelan napas, menatap rumah sakit tua itu dari kejauhan, dan tahu satu hal yang pasti, horor itu mungkin telah berhenti untuk sesaat, tapi kisah rumah sakit tua dan bayangan arwah bayi itu, tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dan begitu malam mereda, dokter muda dan suster menatap rumah sakit tua itu dari kejauhan, sadar bahwa inti kegelapan mungkin telah menunggu mereka selamanya. Tapi ingat, horor ini tidak akan pernah berhenti sepenuhnya.
Bayangan itu selalu ada, menunggu kesalahan sekecil apapun, dan siapapun bisa merasakan tatapannya. Kalau kalian berani mengikuti kisah ini sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe, share dan like, supaya lebih banyak orang bisa merasakan ketegangan dan misteri rumah sakit tua ini. Dan ingat, selalu waspada di lorong gelap, karena bayangan itu mungkin sedang menunggu kalian.